Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa iyyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi an yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi tentang ucapan Al-Imam Qayyim rahimahullah untuk mengetahui sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab apa? Keburukan. Beliau katakan di sini, wa min anfa'i ma fi dzalika, hal yang paling bermanfaat untuk kita mengetahui jalan-jalan kepada kebaikan dan jalan-jalan kepada keburukan, tadabburul Quran, adalah mentadabburi apa? Al-Quran. Makanya anak katakan semalam, orang-orang yang gak mau mentadabburi Al-Quran, hakikatnya hati mereka telah dikunci oleh Allah. Kalau seandainya seseorang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka itu akhirnya malas baca Quran, berarti Allah sudah benci sama dia. Makanya ayyuhal ikhwatul kiram, bagaimana mungkin kita mau jauhi Al-Quran sedangkan di situ petunjuk bagi kita menuju kebaikan? Apa kata beliau? Fa innahu kafilun bidzalika, cukup bagi kita baca Quran untuk tahu semuanya. Ala akmalil wujuh, yang mana penjelasannya itu betul-betul apa? Sempurna dari segala seginya, dari segala sisinya. Makanya Pak di sini jangan sampai seorang muslim dan muslimah itu malas baca apa? Quran. Dan bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu ada, beliau tuh punya wirdun yaumi, punya wirid harian untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Ulangi lagi, terus beliau baca. Dan bahkan kalau beliau safar, semisal satu hari satu juz gitu ya, kalau beliau mau safar 3 hari, maka sebelum safar beliau apa? Beliau sudah tuntaskan dulu 3 juz sebelumnya, agar yang namanya wirdun yaumi itu terus beliau apa? Kerjakan. Karena seseorang kalau sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Al-Quran, maka dia sulit untuk mengetahui mana baik mana buruk. Makanya Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita mengkhatamkan Al-Quran setiap berapa lama? Berapa lama? 1 bulan. Nabi SAW katakan, Iqra'ul Qur'ana fi syahrin, bacalah Al-Quran Al-Karim dalam tempo waktu 1 bulan. Seseorang itu apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sering-sering baca Quran. 1 bulan berapa hari? 30 hari. 1 Al-Quran berapa juz? 30 juz. Berarti 1 hari berapa juz? 1 juz. Bisa nggak kira-kira? Oh bisa. Mudah tidak? Mudah. Jangan antum bilang susah. Oh iyalah, mudah mah untuk para ustadz, untuk kami ini susah gitu kan. Baik. Anak katakan mudah. Kenapa mudah gini? Secara normal Pak, kami ini para penuntut ilmu, kalau baca Quran itu 1 halaman kalau agak cepat itu cuman cukup 1 menit. Tapi kalau normal baca Qurannya itu 1 menit 30 detik lah anggap. Berarti 1,5 apa? Menit. Antum mau tahu Pak, kalau seandainya 1 halaman 1 menit dengan tempo yang cepat gitu loh ya, 1 juz berapa halaman? 20 halaman, 10 lembar. Kalau 1 halaman 1 menit, berarti 1 juz berapa selesai berapa menit? 20 menit. Antum punya 24 jam. Kemana waktu itu? 24 jam yang antum punya diambil oleh Allah cuma 20 menit. Antum masih juga nggak bisa baca Quran. Ayo Pak, ini gimana kondisinya? Tapi kalau seandainya dengan bacaan normal 1 halaman 1,5 menit, berarti 20 halaman selesai berapa menit? Cuman berapa menit? 30 menit selesai, setengah jam. Antum udah baca normal saja itu.
Ustaz, iya itu kan kalau antum bersama para asatidah yang lain. Kalau kami ini enggak lah Ustaz, lama kami terbata-bata. Taib, berarti anak kasih antum patokan, jangan lagi alasan. Kalau anak kasih alasan ini Pak, anak yakin antum harusnya bisa. Antum enggak usah hitung lembaran Qurannya, enggak usah antum patok satu hari itu 1 juz, enggak usah. Tapi gimana? Antum patok waktu sama dengan waktu Ustaz. Kalau seandainya Ustaz ini menghabiskan waktu setengah jam 1 juz dalam setiap harinya, antum juga harus selesaikan baca Al-Quran dalam 1 hari setengah jam. Setengah apa? Jam. Berapapun dapatnya. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Karena Ustadznya 24 jam, antum juga berapa jam? 24 jam. Sama nggak? Sama. Kalau alasannya kami ini susah baca Quran dikarenakan kami terbata-bata, oke, naam. Taib. Berarti apa patokannya? Bukan lembaran Al-Quran Al-Karim. Patokannya itu waktu. Sebagaimana ustadznya menghabiskan membaca Al-Quran Al-Karim setengah jam dalam 1 hari, antum pun juga sama setengah jam dalam 1 hari baca apa? Al-Quran Al-Karim. Mudah atau susah? Mudah atau susah? Mudah. Yang jawab anak kecil, Masya Allah. Iya, mudah. Anak kecil aja mudah kok. Taib. Nanti itu biasanya datang waswas syaitan. Sahih. Walaupun udah dikasih kayak gitu, pasti ada waswas syaitan. Nanti antum baca Quran yang awalnya hitungan lembar, kalau antum hitungan lembar pasti lama, Pak. Aduh, berapa lembar lagi kan? Hitungan waktu juga sama. Antum lagi baca Quran, aduh, masih 15 menit lagi. 3 jam lagi, aduh, masih 10 menit lagi. Itu waswas syaitan. Terus gimana? Ana kasih antum solusi. Antum kalau seandainya mau baca Al-Quran Al-Karim, antum buat timer. Antum buat timer 30 menit. Antum nyalakan, antum letakkan di samping antum. Nggak usah ditengok-tengok. Kunci HP-nya. Antum baca Quran aja terus. Kok lama kali? Berarti belum selesai itu. Belum 30 menit. Jangan antum tengok-tengok. Terus saja. Ini antum lawan. Antum lawan. Itu caranya. Antum terus baca Quran. Insya Allah nyala. Antum nggak usah khawatir. Kecuali habis baterai. Nggak nyala dia. Tapi kalau seandainya ini baterai ini masih aman, nyala, itu nggak usah takut. Itu nanti jiwa kita akan terbiasa untuk membaca apa? Al-Quran Al-Karim. Beda Pak semangat antara kita dengan para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Bacalah Al-Quran Al-Karim dalam tempo 1 bulan. Oh, kalau kita kan, oh ya Allah payahnya. Bagi para sahabat lah, ya Rasulullah, inna nutiku aktsara min dzalik. Kalau cuma sebulan itu terlalu sedikit, kami mampu lebih banyak daripada itu. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iqra'ul Qur'ana fi 7 ayyam. Bacalah Al-Qur'an dalam tempo 1 pekan atau 7 hari. Selesaikan dalam 7 apa? 7 hari. Apa kata para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, inna nutiku aktsara min dzalik. Kalau cuma sepekan kami mampu lebih dari itu. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iqra'ul Qur'ana fi 3 ayyam wa la tazid alaihi. Bacalah Al-Qur'an dalam tempo 3 hari dan enggak boleh lebih dari itu. Berarti maksimal 1 hari berapa juz? 10 juz. Kalau 10 juz bukan level kita itu. Levelnya siapa? Para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita 1 juz saja tak selesai kok. Mau apa? Mau sampai 3 hari 10 juz 1 hari, ini berat. Tapi berarti Pak, kata para ulama, orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari isi Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an Al-Karim, itu orang-orang yang dikasih taufik, muwaffaq. Orang yang Allah kasih petunjuk untuk dimudahkan membaca Al-Qur'an Al-Karim. Karena di situ jalan-jalan kebaikan yang Allah telah jalankan untuk kita. Apa kata beliau? Wa fihi asbabul khairi wasyarri jami'an. Semua sebab kebaikan, semua sebab keburukan, semuanya jami'an, semuanya mufassalatan mubayyanatan, ditafsir terperinci secara jelas sekali oleh Allah. Antum enggak akan lagi ada jalan-jalan keburukan yang antum enggak akan tahu. Apa kata Al-Imam Al-Qayyim? Tsumma sunnah. Kemudian sunnah Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting juga, Pak. Kenapa? Fa innaha syaqiqatul Quran. Karena as-sunnah, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari Al-Qur'an. Enggak akan bisa orang-orang ini tidak mau mengambil sunnah yang hanya mencukupkan dengan Al-Qur'an, saya enggak bisa. Karena kita itu harus berpegang dengan Al-Qur'an dan hadis. Kalau cuma Al-Quran, ini adalah orang-orang yang memiliki pemikiran Qur'aniyun. Qur'aniyun adalah orang-orang yang mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebutkan dengan inkarus sunnah. Inkarus sunnah ini adalah orang-orang yang mengingkari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak pakai itu. Maka yang muncul sebagian orang yang mengatakan boleh makan anjing, katanya. Boleh makan apa? Anjing. Katanya karena di Quran tidak disebutkan anjing apa? Diharamkan. Yang ada babi, anjing tak ada, gitu katanya, Pak. Ini adalah orang-orang apa? Qur'aniyun, orang-orang ingkarus sunnah yang mulai hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nggak bisa. Fa innaha syaqiqatul Quran. Karena sunnah ini bagian dari Al-Quran Al-Karim. Wahiyal wahyu tsani, dan dialah wahyu yang kedua. Aslinya sunnah Nabi itu wahyu Allah. Wahyunya siapa? Allah. Nabi tidaklah berucap kecuali itu atas landasan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Tidaklah dia si Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali itu hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah itu apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan Nabi itu wahyu. Antum jangan, makanya Nabi itu maksum atau enggak maksum? Maksum. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu untuk kita semua. Maka disebutkan waman sarafa ilaihi ma inayatahu. Barang siapa yang memalingkan perhatiannya kepada sunnah dan kepada Al-Quran Al-Karim, iktafa bihima min ghairihima, maka dia akan cukup dengan keduanya sehingga dia tidak lagi menoleh kepada yang lainnya. Makanya, Pak, antum kalau mau belajar gak usah dari orang-orang barat. Mau belajar adab, mau belajar kebersihan, kita belajar kebersihan dari orang-orang Jepang. Aslinya umat yang paling bersih umat apa? Islam. Nggak ampak sahih, umat Islam ini masya Allah bersih. Bahkan dalam urusan kayak macam istinja saja. Ana pernah di Eropa tuh, Pak. Di Belanda pernah, di Jerman pernah, Pak. Kotor. WC itu kotor, Pak. Sebulanan di sana. Anak tanya, apa kayak gini orang hidup di sini? Iya, Ustaz. Makanya umat Islam itu orang bersih-bersih, orang timur. Tak kayak di sini. Anak nggak rasis, Pak. Karena anak pernah merasakan itu. Anak tinggal di sana selama sebulan waktu itu. Anak lihat memang kotor, istilahnya nggak bersih gitu loh. Hidupnya nggak bersih. Kita kalau istinja, masya Allah, Pak, kalau pakai tisu pun, tisu berapa minimal? 3 tisu lengkap kita semua, Pak. Pakai air lagi, pakai tisu lagi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya umat Islam ini umat yang apa? Bersih. Maka kalau seandainya kita ini sudah memberikan seluruh perhatian kita kepada Quran dan Sunnah, kita nggak perlu yang lainnya. Untuk apa yang lain? Cukup sudah itu saja. Dan apa kata beliau? Wahuma yuriyani kal khaira wa syarra wa asbabahuma. Dan Al-Quran dan hadis memperlihatkan kepada engkau kebaikan dan juga keburukan dan sebab-sebabnya. Hatta ka'annaka tu'ayinu dzalika 'ayana. Sampai seakan-akan engkau melihat, betul-betul melihat pemaparan Al-Quran dan hadis dengan sebaik mungkin, dengan sedetail mungkin. Wa ba'da dzalika, dan setelah hal itu, idza ta'ammalta akhbar al-umam, kalau seandainya engkau memperhatikan bagaimana kabar-kabar umat sebelum Islam, wa ayyamallah fi ahli ta'atihi wa ahli ma'siyatihi, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala
memberikan sikap kepada apa? Orang-orang yang taat dan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Tabaqa dzalika ma 'alimtahu minal Qur'ani wa sunnah. Itu semua sesuai dengan apa? Al-Qur'an dan sunnah. Orang-orang maksiat balasannya ini itu. Enggak usah jauh-jauh, Pak. Jangankan umat-umat sebelum kita, umat kita sekarang. Lihat orang pecandu narkoba, pecandu rokoknya, pecandu khamarnya, apa yang terjadi? Susah hidupnya. Sesuai enggak dengan Al-Qur'an? Sesuai. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran, yang berzinanya sikit-sikit main wanita, na'udzubillah. Lihat, Pak, hidup mereka susah, dan ternyata tabaqa dzalika minal Qur'ani wa sunnah, sesuai dengan apa yang Allah firmankan dan sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Siapa-siapa yang berpaling dari ajaran saya, Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu, maka baginya ma'isyatan danka, kehidupan yang sempit sekali. Gaji besar, ini besar, tapi tetap enggak nyaman. Tabaqa dzalika min Qur'ani wa sunnah, sesuai dengan firman Allah dan sesuai hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka, Pak, kalau sudah seperti itu, cukup bagi kita untuk mempelajari Al-Qur'an dan apa? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membahas waspadai tipu daya jiwa kita terhadap sebab-sebab apa? Kebaikan dan sebab-sebab apa? Maksiat. Perhatikan, Pak. Jiwa kita ini kalau enggak diarahkan, apa kata Allah? Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa ini akan terus memerintahkan hal-hal yang buruk. Maka apa kata beliau? Perkara yang kedua, setelah kita mengetahui mana rincian kebaikan, mana rincian keburukan, hendaknya setiap kita berhati-hati terhadap tipu daya jiwa kita. Antum jangan merasa aman loh ya dari jiwa kita. Lah, Pak, di bulan Ramadan syaitan dibelenggu atau enggak dibelenggu? Dibelenggu. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan," kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidati syayatin, dan syaitan dibelenggu. As-su'al, pertanyaannya sekarang, ada enggak di bulan Ramadan perzinaan? Ada. Ada enggak perjudian? Ada. Bahkan judi online pun masih ada orang yang menjudi online di bulan Ramadan. Kenapa masih ada maksiat-maksiat padahal syaitan dibelenggu? Jawabannya karena setiap manusia ada hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu kita memerintahkan kita kepada apa? Keburukan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kita sudah tahu mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan, hati-hati terhadap jiwa dia. Dan bahkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tab'an lima jitu bihi. Enggak akan beriman salah seorang dari kalian dengan iman yang sempurna sampai hawa nafsunya itu sesuai dengan ajaran saya. Hawa nafsu itu harus dikendalikan. Jadi apa kata beliau? Kalau seandainya seseorang itu hati-hati aman, kalau enggak bahaya sekali. Disebutkan oleh beliau di sini, sesungguhnya seorang hamba mengetahui bahwa saya maksiat dan kelalaian termasuk sebab-sebab yang pasti akan merugikan dia di dunia dan apa? Akhirat. Maksiat apapun, seorang itu harus tahu dia itu adalah sebab kerugian. Jangan coba-coba, oke, Mbak. Inilah yang dikatakan. Jangan cicipi maksiat. Karena maksiat apapun bentuknya sebab apa? Kerugian, sebab keburukan. Dan orang-orang akhirnya kena efek candu dosa karena mencicipi sekali. Pak, orang-orang yang kecanduan narkoba, kalau dia nggak cicipi sekali saja, insya Allah aman. Tapi kalau dia udah cicipi sekali, na'udzubillah, kalau dia mau tinggalkan berat sekali. Makanya kita perlu tahu, satu maksiat jangan merasa aman, karena itu jalan kepada keburukan. Dikata Imam
Ibnu Qayyim rahimahullah. Makanya ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la tarkabul ma'siyah, jangan tunggangi satupun maksiat apapun bentuknya, kecil ataupun besar. Jangan cicipi maksiat. Walaupun kita mungkin rasa penasaran dan sebagainya, jangan. Apa kata Ibn Mas'ud? Wa rubba syahwati sa'atin awrathat huzan tawila. Betapa banyak syahwat sesaat mewariskan apa? Kesedihan yang berkepanjangan. Naam, sahih. Penyakitnya manusia itu penasaran. Antum tahu Adam alaihi salam sebelum di muka bumi tinggal di mana? Tinggal di mana? Di surga dengan segala kenikmatan yang ada, semuanya halal. Buah anggur halal, susunya halal, airnya halal, semua halal untuk Nabi Adam alaihissalam, kecuali satu buah yang dinamakan dengan buah apa? Al-khud. Penasaran, Pak. Ini dia. Orang itu kecanduan rokok karena penasaran mau tahu rasa apa? Rokok, vape juga sama, narkoba juga sama, apalagi Pak, zina juga sama. Padahal dia punya istri, ngapain dia zina? Tapi dia mungkin akan penasaran, atau dia menjudi, penasaran, siapa tahu menang. Ini jangan, Pak. Ternyata syahwat sesaat aurathat huzan tawila, mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Ternyata gara-gara satu buah, sekali nyoba satu buah ini, Allah turunkan Nabi Adam dari surga kemana? Ke bumi. Taib, pertanyaannya sekarang, ketika Nabi Adam masih hidup di dunia, apakah balik lagi ke surga atau selama-lamanya sampai nanti hari kiamat? Selama-lamanya. Berarti syahwat sesaat bisa mewariskan kesedihan yang apa? Berkepanjangan. Jangan maksiat, Pak. Jangan cicipi maksiat. Makanya hatta zina, tanyakan orang-orang yang berzina, na'udzubillah. Zina ini, tanyakan berapa lama mereka merasakan nikmat berzina, dan berapa lama mereka merasakan kesedihan yang berkepanjangan. Dan ana mau cerita kepada antum semua. Ini kawan ana, sahib ana yang cerita, adik kelas ana ketika kuliah. Jadi dia ini kuliah di dua kuliah. Jadi satu di SCDI, satu lagi dia di salah satu kampus Islam katanya, tapi banyak liberal ya. Ana nggak mau sebut namanya apa. Antum nggak tahu lah. Jadi banyak liberalnya. Ada salah satu wanita mahasiswi di situ, awalnya pakai jilbab biasa saja. Pakai jilbab apa? Biasa saja. Tiba-tiba dia pakai jilbab besar. Dikira kawan-kawannya, mahasiswa yang lain, ini orang udah hijrah. Dikira udah hijrah. Ternyata dia pakai jilbab besar tujuannya untuk menutupi kehamilannya. Dia sedih terus. Dia merenung, akhirnya dia menyendiri, suka melamun. Gara-gara apa? Zina. Syahwatnya sesaat. Ternyata selama 9 bulan dia merasakan kesedihan berkepanjangan, sampai dia nggak mau berkawan sama A sama B, dia menyendiri. Dan yang ajibnya, na'udzubillah, antum tahu Allah hinakan nih orang, lahirannya di WC kampus. Di WC kampus. Dan ketika dia lahiran, antum tahu wanita mana saja ketika dia lahiran, dia berharap ada orang di sampingnya, imma suaminya, imma bidan, imma dokter, dan sebagainya. Tapi ini wanita, dia lahiran seorang diri di markasnya syaitan. Di markasnya siapa? Syaitan dia lahiran. Lihat Pak, syahwat sesaat aurathat huzan tawila, mewariskan kesedihan yang berkepanjangan sekali. Apa yang terjadi akhirnya? Ketika anaknya lahir, itu kan nangis anaknya, dia malu kedengaran suara bayinya. Bayinya Pak dihantukkan kepala ke dinding berkali-kali. Dia hancur. Dimasukkan ke tas sama dia. Bayangin antum. Singa aja punya anak nggak akan digitukan anaknya. Ini wanita ini adalah wanita yang paling sayang dengan anaknya, itu seorang wanita dari kalangan manusia, bukan betina dari kalangan hewan lah. Yang paling sayang dengan anaknya itulah wanita dari kalangan manusia, bukan betina dari kalangan apa? Hewan. Ternyata gara-gara zina bisa lebih bengis dibandingkan hewan buas. Bisa lebih bengis, Pak. Ini yang terjadi di penjara akhirnya. Di
penjara, dibunuh anaknya dengan gampangnya. Gara-gara apa? Zina. Antum dah tahu nih, naam syahwat sesaat. Tapi kesedihannya panjang sekali. Kalau sudah tahu ini jalan keburukan, jangan dicoba. Jangan dikerjakan. Istaizu billah. Minta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebuas-buasnya hewan enggak seperti itu. Enggak seperti itu, Pak. Dan inilah yang terjadi akhirnya. Nasallallahu alaihi afiyah. Antum mau cari apa? Judi juga sama. Judi nih Pak, efeknya Allahu akbar. Orang main judi, ketagihan enggak atau judi lagi? Ketagihan, kecanduan. Ini Pak, kalau udahlah kalah, masih main judi. Kalau menang main judi oke lah. Ya enggak oke juga. Ya enggak oke lah. Tapi gini Pak, dia ada alasan. Ana nih masih main judi, ana banyak fulus. Lah ini udah kalah masih main apa? Judi. Dan yang ajibnya Pak, ana cerita nih Pak, ada salah satu DKM, salah satu anggota DKM di sebuah masjid. Masjid ini masjid sunnah. Ini salah satu orang apa? DKM. Kameramen juga saksinya kok. Ini Pak, hilang ratusan juta, rugi. Dia minjem ikhwan sana, ikhwan sini, ikhwan sana, ikhwan sini, ikhwan sana, ikhwan sini. Awalnya gara-gara judol. Bayangin itu. Udahlah kalah, masih main judi, harapannya bisa menang. Kalau anak tanya, itu waras atau gila? Gila atau waras? Gila lah. Tadi udah katakan kalau menang masih main judi, ya tak oke juga gitu kan. Tapi ternyata udahlah kalah masih main judi. Itulah kata para ulama, rubba syahwati sa'ah. Betapa banyak syahwat sesaat yang mewariskan apa? Kesedihan yang apa? Berkepanjangan. Aduh mau coba cari apa? Rokok. Banyak. Ada kan video yang orang-orang yang udah meninggal, Allah yarham, yang sampai apa? Bolong. Terakhir dia berdakwah apa? Untuk seluruh manusia agar tinggalkan apa? Rokok. Di ujung hayatnya dia menyesal. Nah, tanyakan mereka berapa lama mereka merasakan nikmatnya merokok. Anda mau nanya sama antum, emang merokok nikmat? Nikmat nggak sama antum? Ah, nikmat. Oh, nikmat. Antum ngirup kertas tuh nikmat gitu ya? Anda nggak tahu Pak, kayaknya tak nikmat, harusnya ya. Tapi syaitan sudah. Antum tuh merasakan nikmatnya rokok tuh gara-gara ada setannya. Setan tuh, Ana pernah ngeruqyah sama, ada pernah ngeruqyah itu di sana di Pramuli. Dia minta rokok. Minta apa? Minta rokok. Dan sepupu Ana juga sama. Ada yang lewat rokok itu, yang orang merokok, dia bilang ditunjuknya itu sepupu Ana. Berarti memang banyak sekali Pak orang-orang yang dia itu kondisinya ketika seseorang itu mau berbuat maksiat, dia merasakan nikmat, tapi kesedihannya apa? Berkepanjangan. Nah inilah Pak, kalau bisa jangan sekali-kali coba apa? Maksiat. Masalahnya penasaran itu harus dilawan, gak usah kepo. Ini kepo apa sih rasanya? Enak atau tak enak? Inilah manusia ini. Kapan diperintahkan gak dikerjakan, kapan dilarang dikerjakan. Dari semua rezeki Pak, ternyata Nabi Adam milih yang dilarang. Godaan siapa? Iblis. Akhirnya sampai kita nih Pak, kita nih yang dilarang dikerjakan. Anda ambil contoh, kalau antum dikasih 10 nasi bungkus, antum silahkan makan semuanya, pilih salah satu yang terserah, kecuali itu, jangan antum buka itu ya. Yang antum buka yang mana? Yang dilarang. Penasaran kan? Udah semua nih 10 nih antum silahkan ambil, semuanya zen semuanya, tapi tolong jangan yang itu. Yang antum pilih yang mana? Yang dilarang kan? Itu sifat manusia, suka yang aneh-aneh. Dilarang dikerjakan, disuruh nggak dikerjakan. Makanya Pak, dalam Islam, dan ini uslubut tahdid, Allah pakai uslubut tahdid. Anda ambil contoh, kalau antum Pak, anak antum manjat pohon, jangan suruh turun, nggak akan turun dia. Nah, yang tinggi lagi, terus naik lagi, yakin turun dia?
Tapi kalau antum suruh turun, turun nggak dia? Nggak akan turun. Anak antum keluar nggak pulang-pulang, jangan suruh pulang, tak akan pulang. Nah, jangan pulang terus main keluar. Asli pulang dia. Makanya dalam Al-Quran itu uslubut tahdid dipakai. Dan uslubut tahdid dalam surah Al-Kahfi, apa kata Allah? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman, yang tak mau silakan kufur. Ditantang sama Allah, silakan kufur. Diam orang. Takut kan? Islam juga sama. Keluar yang jauh-jauh, jangan balik. Balik dia. Balik. Itulah manusia. Jadi sama gini, Pak. Kalau antum duduk, tiba-tiba ada salah satu ikhwan mijitin antum, jangan bilang Masya Allah enak, berhenti dia. Antum bilang apa? Aduh, sakit. Terus dipijit sama dia kan? Tapi kalau antum dipijit, antum bilang enak, berhenti dia. Oh, enak, berhenti dia. Coba antum, aduh, sakit. Asli, tambah dikerjain sama dia kan? Antum malah enak itu kan? Manusia. Itu memang manusia ini aneh-aneh memang aneh-aneh. Jadi antum jangan terlalu penasaran, jangan terlalu apa sama maksiat. Udah, kalau Allah larang nggak perlu, sudah tinggalkan semuanya, tinggalkan. Wallahu alam bishawab. Nah, jadi jiwa hawa nafsu kita menipu kita, akhirnya kita bermaksiat. Dengan cara apa dengan cara apa jiwa kita, hawa nafsu kita menipu kita? Pertama, bersandar pada ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau maksiat, alasan dia apa? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu dalil kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi untuk hal yang salah penempatan dalil, bahaya. Orang kalau mau maksiat, dalil yang dipakai bukan innallaha ghafur rahim, tapi innallaha syadidul iqab. Allah ini hukumannya keras, itu yang betul. Nah, terus innallaha ghafur rahim untuk apa? Untuk orang-orang yang bertobat kepada siapa? Allah. Dia udah nyesal, ya Allah, ana nih berdosa, ana nih gini-gini. Antum baru nasihati. Antum betul-betul bertobat, tenang. Innallaha ghafurur rahim. Itu yang benar. Ini enggak mau maksiat, aman, enggak apa-apa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tiba-tiba besoknya diadab. Ini makanya kita harus perhatikan, jangan sampai kita itu tertipu dengan apa? Jiwa kita. Jiwa itu nipu loh, Pak. Hati-hati antum. Jiwa itu lebih dahsyat dibandingkan syaitan, karena syaitan itu inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu apa? Lemah. Dia cuma nyuruh saja. Tapi hawa nafsu ini yang berat. Makanya syaitan itu, iblis, berkhutbah di padang mahsyar nanti. Banyak para pengikutnya yang nyalahkan iblis. Ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan syaitan akan berkhutbah di hadapan para pengikutnya ketika perkara-perkara diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata syaitan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Kalau kalian taat masuk surga, kalau kalian maksiat masuk apa? Neraka. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan saya ngasih janji untuk kalian, saya ingkar. Maksudnya apa? Seperti Nabi Adam, makanlah buah ini, engkau akan kekal di surga. Ternyata fa akhlaftukum, aku ingkar janji. Bukan malah kekal, justru turun dari apa? Surga, dihinakan, Pak. Na'udzubillah, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ujung-ujung telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan akan mengatakan, lu Allah memerintah, menjanjikan untuk kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku janji, aku ingkar. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Ini kata syaitan. Saya tidak bisa nguasain kalian. Aku nggak bisa nguasain kalian. Itu hawa nafsu kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li. Saya cuma ngajak. Kenapa kalian ngikut? Hawa nafsu kalian lah salahkan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan celah saya, celah hawa nafsu kalian. Ini kata siapa? Syaitan. Jadi lebih dahsyat hawa nafsu atau syaitan? Hawa nafsu. Hawa nafsu.
Ini berat sekali. Kita memang harus berlindung kepada Allah SWT dari apa? Hawa nafsu yang apa? Yang enggak benar. Dan ternyata kalau orang udah sering maksiat, hawa nafsunya itu udah rusak, fitrahnya udah mulai apa? Rusak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi jiwa itu akan menipu untuk orang terus maksiat dengan cara apa? Udahlah enggak apa-apa, Allah tuh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang pertama. Yang kedua, dengan cara apa? Menunda-nunda taubat. Taswif. Artinya apa? Taswif. Akhirnya cuman beristighfar dengan lisan saja, tanpa kesungguhan di hati kita. Jadi ditunda, nantilah taubat, nantilah taubat, nantilah taubat. Nah, sedangkan apa kata para ulama? At-taswifu silahun min aslihati iblis. Yang namanya taswif, ucapan saufa, nanti, itu senjatanya siapa? Iblis. Senjata iblis itu. Jadi usahakan dalam taubat itu badiru bitaubah. Segerakan untuk apa? Bertaubat. Karena taubat ini kebaikan. Fastabiqul khairat. Segeralah berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan ternyata pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertaubat itu sering sekali dalam satu hari. Berapa kali minimal? 100 kali. 100 kali itu ringkas loh ya. Tapi ternyata Nabi lebih dari itu. Nabi SAW pernah mengatakan, istaghfirullah wa tubu ilaih. Kalian beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Karena saya beristighfar dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari 100 kali. Masya Allah. Tapi ternyata Pak, istighfar, taubat 100 kali itu ringkas, mudah, nggak nyampe 5 menit. Nggak nyampe. Antum nggak percaya? Antum hitung aja Pak ya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 10 kali nyampe semenit? Enggak, kalikan 10. Ringkas enggak itu? Ringkas. Ini tawadhu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya apa kata para sahabat? Ini para sahabat ngitung. Wa in kunna lana'uddu istighfaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid akthar min 100 marrah. Aku pernah ngitung nih istighfar Nabi ketika Nabi lagi bermajlis, Nabi lagi ngobrol sama sahabatnya. Aku hitung istighfar Nabi berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan ternyata satu majlis lebih banyak daripada berapa kali? 100. Ketika nyampe 100 nggak dihitung lagi oleh sahabat tadi. Maksudnya lebih dari 100. Berarti Nabi kita Muhammad SAW itu rajin untuk apa? Bertobat kepada siapa? Allah. Ternyata walaupun istighfar dan taubat itu ringkas, tapi nggak semua orang Allah kasih taufik untuk mudah mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Betul tidak? Betul. Gak semua orang Pak Allah kasih taubat. Makanya jangan sampai kita kalah dengan hawa nafsu kita. Jangan tunda-tunda taubat. Jangan. Kemudian yang berikutnya, tipu daya hawa nafsu kita, jiwa kita, dengan alasan cukup mengamalkan yang hal-hal yang sunnah sebagai kompensasi, sehingga dengan amal sunnah maksiat kita dihapuskan dosanya, ya kan? Adalah cukup yang kalau kita salah kita kerjakan dengan kebaikan. Ini tipu daya hawa nafsu. Ana ambil contoh. Ada orang-orang itu korupsi. Ketika dia korupsi, dia bilang, saya korupsi, saya mau bertobat, mudah-mudahan dengan bersedekah dosa korupsi saya dihapus. Ini ngawur. Orang korupsi haji pakai duit apa hangat, apa duit panas, apa duit apa istilah orang itu? Iya, duit apalah, duit panas entah duit apa. Memang duit itu panas sekali itu. Itu adalah duit haram. Kata dia, nggak apa-apa lah, nantikan dengan dosa korupsi saya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah juga muskilah. Nah, jadi dia itu menganjurkan jiwa kita itu, na'udzubillah, menganjurkan diri kita untuk apa? Mengamalkan amal-amal soleh yang dengannya dosa kita dihapuskan. Itu nggak bisa.
Betul ada hadis Nabi, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah maksiat dengan apa? Kebaikan-kebaikan kita. Ini saya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan kita. Itu dalil memang untuk orang yang tadi mau bertobat kepada siapa? Allah. Bukan untuk orang mau maksiat, enggak apa-apa lah maksiat. Nanti juga habis itu apa? Berbuat apa? Amal soleh. Antum tahu, Pak? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini itu sepakat mereka itu apa? Menceburkan Yusuf ke dalam apa? Sumur. Sebelum itu ada yang mengatakan apa? Uqtulu Yusuf. Bunuhlah Nabi siapa? Yusuf. Awitrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum, atau campakkan dia di padang pasir yang jauh sekali sehingga enggak bisa dilihat oleh bapak kalian. Apa kata mereka? Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nanti habis kalian campakkan Yusuf, kalian bunuh Yusuf, habis itu kita jadi orang soleh. Gak apa-apa, bunuh aja, habis itu jadi orang apa? Soleh. Insya Allah dosa membunuh Yusuf diampunkan oleh siapa? Allah. Itu sudah dipraktekkan sama saudara-saudara Yusuf. Ini tipu daya siapa? Hawa nafsu. Jadi akhirnya apa? Mengamalkan amal-amal sunnah atau amal-amal soleh. Dia katakan enggak apa-apa, sekarang maksiat, aja bisa nanti jadi orang apa? Soleh, itu enggak boleh. Kemudian berdalih dengan ilmu yang dia punya tanpa diamalkan. Ini bahaya juga nih, Pak. Pakai ilmu-ilmuan. Ilmu itu cuman untuk membenarkan diri dia atas maksiat-maksiat dia. Ini bahaya, Pak. Bahkan setahu ana, keharaman rokok itu dari zaman dulu sudah ada. Mentok-mentoknya orang membolehkan merokok itu hukum rokok apa? Makruh. Sekarang muncul rokok itu halal mubah. Antum kira mereka nggak punya ilmu? Pakai ilmu mereka itu, Pak. Tapi ilmu-ilmuan, cocok logi, dianalogikan dengan kambing lah, dianalogikan dengan apalah dan sebagainya, Pak. Ini cocok logi semuanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dan ini yang akhirnya kita harus sadar, ada orang-orang yang mau bermaksiat tapi pakai apa? Ilmu. Lah iblis bermaksiat pakai apa? Ilmu. Mereka ini ahlu syubhat yang memiliki kerancuan-kerancuan. Yuhillunal haram wa yuharrimunal halal. Mereka mengharamkan yang halal, ada yang halal diharamkan, dihina-hinakan. Tapi sebaliknya, ada yang haram dihalalkan dengan cara ilmu yang mereka punya. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang jauh dari mengamalkan ilmu. Biasanya gitu. Dan ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian hawa nafsu juga memerintahkan kita untuk bermaksiat itu dengan berdalih dengan takdir. Gak apa-apa maksiat, ini kan sudah ditakdir kami. Dan ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran Al-Karim. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kami. Oh, ini bahaya, Pak. Wallah bahaya. Orang-orang berdalih gitu ya, beralasan maksiat pakai takdir, ini bahaya. Makanya Umar tuh marah betul sama orang kayak gini. Antum tahu, ada orang yang mencuri. Ketika seorang ini mencuri, Pak, di zaman Umar Al-Khattab, dipanggil sama Umar, 5 sarakta. Kenapa kau mencuri ya fulan? Dia bilang takdir. Engkau jangan salahkan saya. Takdir, salahkan Allah. Kenapa Allah takdirkan saya apa? Mencuri. Syubhat kah itu? Syubhat. Umar langsung ambil pelepah kurma yang keras, Pak. Dipukul wajah. Bang. Ya Umar, 5 dorab tadi. Kenapa kau pukul saya? Takdir katanya. Bisa nggak beralasan dengan takdir? Dia nggak nerima kan? Nggak nerima. Makanya setiap orang itu ada masyiah, ada kehendak, ada keinginan iradah. Kita ini berkehendak sesuai dengan apa? Kehendak kita. Kita bisa bekerja sesuai kehendak kita, tapi kehendak kita di bawah kehendak siapa? Allah. Betul takdir, betul. Tapi dia itu bisa apa? Bisa menghilangkan apa? Takdir yang buruk dengan takdir yang baik, kan gitu kan? Yang sudah Anda bahas kemarin, menolak takdir dengan apa? Takdir. Dia bisa, Pak, ada kehendak dia. Umar langsung marah, Pak. Itu langsung kontan. Makanya orang-orang kayak gitu, Pak, balas dengan hal yang serupa.
balas dengan hal yang apa? Serupa. Langsung diambil pelepah kurma yang keras, dipukul. Apa pukul? Takdir. Sama kan? Sama. Ini sama kayak gini, Pak. Ada kadang-kadang yang rancu. Biar biasa sadar tuh pakai gitu. Ada ambil contoh. Ada sebagian orang, dia bertanya kepada salah seorang imam. Ya imam, iblis diciptakan dari api, syaitan diciptakan dari api. Sedangkan api neraka, mereka masuk api neraka. Ya api sama api yang nggak ketemu. Ya enak banget gitu. Kalau kita kan hancur kan, tanah liat nih Pak, dibakar sama api ya panas hancur. Tapi kata mereka, loh gimana dengan syaitan? Gimana dengan iblis? Iblis dari api, dimasukkan ke neraka, disiksa dengan api, ya nggak berpengaruh lah, nggak berefek lah. Ini kata mereka. Tapi diambil sama imam tanah liat, dilempar di badannya. Sakit, sakit. Ini tanah liat, kamu tanah liat, sama-sama apa? Sakit. Berarti Pak, kadang-kadang memang kita tuh harus membantah orang yang pakai akal dengan akal yang serupa. Dengan akal yang serupa, nanti dia baru akan apa? Sadar. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya, berdalih dengan perbuatan orang-orang yang serupa, yang juga bermaksiat. Kenapa kau bermaksiat? Fulan juga maksiat. Ini nggak boleh, Pak. Kenapa kau berbuat seperti itu? Lah ustadznya juga gitu? Nggak boleh. Walaupun orang yang ngerjakan itu adalah orang yang kita tahu, kita jadikan panutan, kapan salah ya apa? Salah, nggak boleh diikuti. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sadaqat, laqata'tu yadaha." Ini kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Kita nggak bisa beralasan lah ustadznya juga kayak gini kok. Nggak boleh diikuti. Hatta Fatimah pun mencuri, jangan diikuti. Harus tetap dihukum, paham? Jangan pakai dalih dengan sembarangan dalih gitu loh. Oh ini kan gini, oh ini kan gitu, ini kan gini, ini kan gitu. Nggak bisa Pak. Selama, karena orang nih, manusia nih, maksum atau nggak maksum? Nggak maksum. Kita ini bukan nabi Pak. Orang yang kita contoh, kapan salah jangan diikuti. Ambil contoh. Nabi maksum kan? Maksum. Pernah nggak Nabi keliru? Pernah nggak Nabi keliru? Pernah. Tapi keliruan Nabi SAW nggak dihitung dosa. Keliru dalam apa? Nabi SAW lagi berdakwah untuk zu'ama Quraisy, untuk zu'ama tokoh-tokoh orang-orang apa? Quraisy. Datanglah orang yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika datang, Nabi SAW tidak hiraukan Abdullah bin Ummi Maktum, dan bahkan Nabi bermuka masam. Keliru nggak Nabi? Keliru. Jangan diikuti. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Anja'ahul ama. Ketika dia didatangi oleh orang yang buta. As-su'al, ana mau nanya sama antum, Pak. Antum senyum, antum cemberut di depan orang buta, ngaruh atau nggak ngaruh? Ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Antum gini, antum cemberut, ngaruh. Tapi tetap diperingatkan oleh Allah, nggak boleh. Keliru Nabi, diingatkan, jangan kita bermuka masam. Nggak apa-apalah, Nabi juga orang bermuka masam. Enggak, Nabi salah, langsung diingatkan. Dan ternyata orang aktsaru tabassuma, orang yang paling senyum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernah salah, Nabi pernah salah. Berarti orang yang paling kita tokohkan pun kalau salah jangan diikuti. Jangan diikuti, Pak. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi, oh ini kan gini, oh ini kan gitu, oh ini kan gitu, ini kan gitu. Nggak bisa. Dan itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang berikutnya, ini yang terakhir juga sama, mengikuti perbuatan yang keliru dari apa? Pembesar ataupun tokoh. Kalau bisa jangan gitu. Antum tahu pernah Ali ibn Abi Thalib mengingatkan orang-orang apa? Kufah atau Baghdad. Jadi ketika itu Ali ibn Abi Thalib mengatakan tentang Husain. Kata Nabi, la tuzawwiju banatikum bil Husain. Jangan nikahkan anak-anak kalian dengan Husain. Anak beliau sendiri. Fa innahu kana mizwajan mitlaqa. Karena Husain itu orang yang sering nikah dan sering menceraikan. Berarti istrinya Husain
Banyak atau sedikit? Banyak. Total tuh 36. Tapi nikah cerai Husain. Ali bin Abi Thalib nggak setuju dengan perbuatan itu. Tapi Pak, yang ajibnya, apa kata mereka? Nggak apa-apa. Kami tetap berusaha nikahkan putri kami dengan anak engkau Husain. Kalau dia mau lanjut, lanjutkan. Kalau mau dia ceraikan, kami ridho. Masya Allah, Pak. Tapi Ali bin Abi Thalib nggak setuju dengan perbuatan siapa? Husain. Kenapa, Pak? Memang nikah itu harus sekufu. Harus apa? Sekufu. Kalau seandainya Ali bin Abi Thalib ini orang soleh, dapat orang biasa, waduh, ketendang lah. Makanya antum nggak usah muluk-muluk kalau mau nikah. Ustaz, ana mau nikah, cariin Ustaz ya ustazah yang hafizah 30 juz. Tapi Ustaz yang nanya, antum udah berapa juz hafalan Qur'annya? Ana masih Iqra 3. Masih Iqra apa? 3, masih aman yang juz 30. Ini masih Iqra 3 lagi. Ini kan muluk-muluk, Pak. Memang nikah itu kalau bisa sekufu. Antum dapat yang sama, yang akhwat-akhwatnya itu nggak usah muluk-muluk. Pengen dapat ustad, hati-hati, ustad tuh sering poligami. Nggak kuat iman antunnya itu, nggak usah yang aneh-aneh. Kalau santriwati udah biasa, dia udah tahu hukumnya poligami aman, halal. Kapan suaminya si ustad ini poligami, biasa aja. Coba orang awam mencak sana mencak sini, suami nikah lagi. Makanya nikah itu cukup apa? Sekufu. Yang akhwatnya sadar diri, yang ikhwannya juga sadar apa? Diri. Nah, wallahu alam bissawab. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian yang berikutnya tentang masalah istighfar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau katakan banyak orang menyangka bahwa jika seseorang telah berbuat dosa, apapun dosanya, kemudian dia mengatakan astaghfirullah, maka hilanglah bekas dosa itu dan selesai urusannya. Padahal enggak. Ada tetap efeknya. Ini yang Anda katakan tadi. Bahkan Nabi Adam pun langsung ngaku i'tiraf yang sudah Anda sampaikan beberapa waktu yang lalu. Apa ucapan Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Kan ngaku nih. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngaku. Tapi tetap turun-turun dari surga. Nggak boleh. Apa kata Allah? Walaupun taubatnya diterima, bahkan apa kata Allah? Fataba alaihi. Allah terima taubatnya. Nah, Allah terima taubatnya. Tapi efeknya masih ada. Apa kata Allah? Qulna habitu minha jami'a. Kalian semua turunlah dari surga semuanya. Turun, Mak. Efeknya masih ada, bekas dosanya masih ada. Jangan antum anggap selesai urusannya, enggak. Apalagi efek tadi candu itu bahaya sekali. Orang, Mak, kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan yang namanya hati kita itu seperti lembaran putih, bayda, putih. Idza aznaba al-'abdu dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Kalau seorang hamba berbuat maksiat dia, berbuat dosa dia, maka akan dituliskan, diberikan tinta hitam di hatinya. Fa idza astaghfar, kalau dia itu bertobat, maka apa? Sukila qalbu, dibersihkan. Tapi kadang-kadang banyak orang yang sudah bermaksiat tadi sulit untuk apa? Bertobat kepada Allah SWT. Kecanduan, akhirnya apa? Hitam hatta ta'lu qalbah. Sampai hitam semua hatinya. Dinasihati ditolak, dinasihati ditolak, dinasihati ditolak. Semua orang nasihati, istrinya nasihati, tetangganya nasihati, ikhwah nasihati. Hatta ustadznya nasihati nggak berpengaruh. Itulah yang Nabi katakan, wa may yudlilillah fala hadiyalah. Kalau orang udah Allah jadikan ini menyimpang gara-gara maksiat dia, tidak akan ada yang mampu menasihati dia, tidak akan ada yang mampu mengarahkan dia, nggak akan ada. Mau 1000 dokter pun nasihatin dia, kapan Allah jadikan dia menyimpang karena maksiat-maksiat dia. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Hati orang-orang kayak gitu kal kuzi mujakhiyah, seperti panci hitam yang dibalik. Ana mau nanya sekarang, panci yang sudah berkerak hitam bisa nggak dibersihkan? Bisa. Tapi susah atau mudah? Susah. Bisa.
Bisa. Panci yang berkerak itu, Pak, antum bawa ke sebuah tempat apa gitu ya. Dia punya cairan apa dengan cara tertentu dan sebagainya, bisa bersih lagi. Tapi nggak semua orang bisa membersihkan itu. Dan itu membutuhkan waktu yang apa? Lama. Berarti berat sekali. Makanya kalau orang dinasihati susah, alasannya udah cukup, astagfirullah. Antum kira itu aman? Enggak selesai urusannya. Kalau cuman apa? Istilah taubat sambal. Taubat apa? Taubat sambal kan? Yang tak taubat terus apa? Ngulangi lagi, kemudian ngulangi lagi. Makanya disebutkan di sini ada seorang yang menisbatkan diri kepada ahli fikih. Disebutkan kalau ini pertanyaan diberikan kepada apa? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Apa kata dia? Dia mengatakan, aku kalau melakukan sebuah perbuatan dosa, kemudian saya mengucapkan subhanallah wa bihamdi, diucapkan 100 kali. Apa kata dia? Itu semua telah diampunkan untuk saya. Masya Allah. Ini terlalu bermudah-mudahan. Dia pakai dalil, dia pakai ilmu. Antum kira mereka nggak ada ilmu? Ada ilmunya. Apa yang mereka pakai? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala fi yaumin subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah." Barang siapa yang mengucapkan dalam satu hari subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali, huttat khatayah, maka dosa-dosa dia semuanya dihapuskan oleh siapa? Allah. Walau kanat mithla zabadil bahar, walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Kan buih di lautan tuh banyak, Pak. Kalau udah ada ombak itu nggak lagi bisa kita hitung, saking banyaknya. Ternyata kalau dia mengucapkan subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah fi yaum, dalam sehari dia ucapkan 100 kali, dihapuskan. Kata dia, ya sudah, nggak apa-apa, saya mau bermaksiat, yang penting subhanallahi wa bihamdi. Itu ada kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Tadi yang kita katakan, ini kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimat yang hak tapi salah penempatannya, yang dia inginkan hal yang buruk. Maka antum tahu, Pak, Masya Allah, antum kira khawarij nggak pakai dalil? Orang-orang memberontak kaum muslimin, orang-orang yang istilahnya mengkafir-kafirkan kaum muslimin, itu antum kira mereka nggak pakai dalil? Mereka pakai dalil. Anda ambil contoh, Pak. Antum tahu yang mudah mengatakan ini kafir, ini kafir. Pemerintah yang nggak pakai hukum Islam semuanya, masih ada pakai hukum-hukum yang lainnya. Mereka apa? Kafir, kata mereka. Itu Pak pakai dalil. Apa dalilnya? Surah Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang apa? Kafir. Kalau antum pakai ini, oh iya berarti kafir ini. Ini ngawur, Pak. Padahal kalau dia mau sebentar saja buka tafsirnya, kafir di situ kufrun duna kufrin, kekufurannya nggak sampai mengeluarkan orang dari agama Islam. Ada beberapa dosa disebutkan kufur, tapi kufur ini nggak sampai mengeluarkan orang dari agama Islam. Anda ambil contoh, ini ucapan Ibnu Abbas loh ya. Ibnu Abbas ini ma'ruf mufassirul Quran. Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mana mau katakan, Nabi mengatakan, man atam ra'atahu wa hiya haidun faqad kafara. Barang siapa yang mendatangi istrinya ketika istrinya sedang haid, dia setubui istri ketika haid, au min duburiha, atau dia setubui istri dari duburnya, faqad kafara, maka dia telah apa? Kafir. Pertanyaan sekarang, ini kafirnya dia apakah murtad atau dosa besar? Dosa besar, bukan murtad. Makanya kata para ulama, enggak semua kafir dikatakan kafir keluar dari agama Islam, enggak. Tapi kufrun duna kufrin, kekafirannya enggak yang tidak mengeluarkan seorang dari agama apa? Islam. Anda ambil contoh yang lain. Nabi mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada saya api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penduduk api neraka siapa? Wanita. Apa sebabnya? Yakfurna, mereka kufur. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yakfurna billah,
Apakah mereka kufur kepada Allah sehingga mereka keluar dari agama Islam? La, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka ini masih agamanya Islam, tapi mereka mengkufuri suaminya dan mengkufuri apa? Kebaikan suami. Suaminya berbuat baik sepanjang tahun. Bahkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'at minka syai'an idza ahsanta ila ihdahunad dahr, kalau engkau berbuat baik pada istri engkau sepanjang tahun, summa ra'at minka syai'a, kemudian dalam setahun itu ada satu hari engkau berbuat salah, apa kata para wanita? Ma ra'aitu minka khairan qattu, aku tidak melihat kebaikan dari engkau sedikit pun. Ya Allah, setahun itu kebaikannya bisa gugur gara-gara kesalahan siapa? Suami sekali. Gitu nggak istri antum? Enggak lah. Iya, istri kita istri soleha kan? Iyalah, ibu-ibu ini soleha semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ucapan kan doa. Makanya Pak, antum sama istri itu hati-hati Pak, karena memori mereka tuh kuat. Kesalahan antum 20 tahun lalu bisa diungkit. Makanya ana nggak tahu, kayaknya harddisk 1 tera tuh kalah. Harddisk 1 tera nih Pak, nggak bisa udah sebanyak itu Pak, masya Allah. Tapi ternyata istri antum masih ingat. Tapi kadang-kadang yang diingat cuma yang salahnya doang. Yang di save itu yang apa? Yang salahnya, yang baiknya di delete. Ingat hati-hati Pak, makanya kalau bisa tuh jangan, memang harus dijaga ya. Kalau nggak sengaja ya sudah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, jadi ala kulli di sini mereka itu pakai dalil, tapi dalilnya bukan pada tempatnya. Salah penggunaan apa? Dalil. Pakai orang Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka ini pakai dalil nih Pak. Pakai apa? Dalil. Tapi dalilnya apa? Ngawur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Orang sufi pakai dalil Pak, sufi ini. Tapi apa? Ngawur. Ana ambil contoh, bahkan ada salah satu ustaz kata mereka joget-joget salawat sambil apa? Joget-joget pakai dalil Ustaz Ahmad. Coba lah bayangin itu. Ini Pak, wallah ana sampai geleng-geleng kepala. Kalau tanya mereka pakai dalil cocok logi. Makanya ada beberapa orang nih ustaz-ustaz akhir zaman cocok logi semuanya. Sampai katanya tahun 2020 muncul dukhon, sampai 2025 dukhon nggak muncul. Sampai detik ini kan nggak ada dukhon, masih aman. Ini semua cocok logi. Mereka pakai dalil. Tapi ternyata Pak, dalil ini pakai hawa nafsu. Nggak tahu apa motifnya, apa tujuannya. Anda nggak ngerti, apa mungkin pengen inilah, pengen dipandang lah atau apa. Akhirnya kapan benar sesuai dengan dalil, ternyata sampai 2025 pun aman. Dulu kan umat Islam takut-takuti tahun 2020 terjadi kiamat. Pak, Dajjal belum muncul. Masih memang udah banyak tanda asyratus saah, tanda-tanda hari kiamat yang udah mulai muncul. Tapi sampai detik ini Dajjal itu belum ada, Ya'juj Ma'juj juga belum ada. Masih insyaallah mudah-mudahan Pak, kita masih bisa beramal soleh walaupun memang hari kiamat itu sudah mulai dekat, iqtarabatis saah, udah dekat. Tapi kalau dikatakan 2020, 2021, ini enggak Pak, jangan antum apa? Percaya. Tapi kalau tanda hari kiamat udah banyak belum yang terjadi? Sudah. Salah satunya apa? Inna min asyratis saah, termasuk tanda hari kiamat ayyadhara fihi musiman. Banyak nampak orang-orang buncit. Jadi buncit itu Pak, kalau semakin banyak itu tanda hari kiamat. Makanya Pak, jangan percepat hari kiamat dengan buncitnya kita. Ya ummahatnya buncit, yang bapak-bapaknya buncit. Makanya ada salah satu ustadz kami, masya Allah Pak, ini olahraganya bagus banget. Kami aja nih kebanyakan duduk. Ada Ustadz Syafiq itu Pak, kalau olahraga itu masya Allah beliau ini kalau ke kampus dari rumah beliau nggak pernah naik mobil, nggak pernah naik motor, beliau punya. Tapi selalu pakai apa? Sepeda. Ini ajib Pak, beliau itu tawadhu masya Allah. Sering jalan, sering baca, aktivitasnya semua kebaikan Pak, dunia dan akhirat. Allah adil. Ini banyak kita tiru dari beliau, insya Allah. Bagus aktivitas beliau. Kita ini udahlah malas olahraga. Ini memang untuk anak pribadi. Kebanyakan apa? Duduk. Masya Allah. Jadi ala kulli hal itu yang perlu kita ketahui. Taib, ada lagi orang lain kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dari penduduk Mekah.
Orang ini berkata kepada Imam Al-Qayyim, kami jika salah, kami berbuat dosa, apapun bentuk dosanya, apa kata mereka? Kami mandi, kemudian kami tawaf selama 1 minggu. Habis itu apa kata dia? Dengan sebab tersebut dosa kami dihapuskan. Ini juga sama Pak. Akhirnya dia bermudah-mudahan untuk bermaksiat. Yang penting habis itu mandi, kemudian apa? Tawaf selama 1 pekan. Ada lagi orang lain mengatakan, ada hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, aznaba abdun damba, ada seorang hamba yang berbuat dosa. Faqala ay rabbi asabtu dhanban faghfirli, ya Allah, aku berbuat dosa, ampunkanlah dosa saya. Faghfarallahu dhanbahu, maka Allah hapuskan dosa-dosa dia. Tsumma makatha masya Allah, kemudian ini orang beberapa hari berbuat dosa lagi. Setelah dia berbuat dosa, kemudian dia itu betul-betul tekad kepada Allah SWT untuk apa? Diampunkan dosanya. Dia mengatakan, ay rabbi asabtu dhanban faghfirli, ya Allah, aku berbuat dosa lagi, ya Allah, hapuskanlah dosa saya, ampunkanlah saya. Faqala Allah azza wa jal, maka Allah azza wa jal mengatakan, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih. Akhirnya apa kata Allah? Ini hambaku, dia tahu bahwa dia memiliki Rabb, yang mana Rabbnya itu mengampunkan segala kesalahan, dan dia menghadap juga apa? Seseorang karena dosa-dosa itu. Waqad ghafartu li dzambi, dia takut dari adab saya dan dia berharap ampunan saya. Aku telah ampunkan kesalahan dia. Falyasna' ma syaa, silahkan dia perbuat apa yang dia mau. Masya Allah. Ini ucapan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, ini lagi-lagi salah penempatan. Ini untuk orang-orang yang sudah bertaubat kepada siapa? Allah. Pakai hadis ini antum nggak usah ragu. Insya Allah Allah akan ampunkan. Betul, Allah akan mengadab. Tapi engkau takut dari adab Allah, hadis yang saya sampaikan. Jadi banyak Pak hujah-hujah mereka itu melegalkan dosa, yang penting Allah apa? Memaafkan. Yang lebih ajib Pak, ada orang melegalkan dosa dengan gampangnya mengatakan khamr itu kan haram, ini juga haram, kita ini cuma beda maksiat. Loh, itu anak sampai bingung, ini gimana? Antum jumpa nggak orang kayak gitu? Tahu kan? Ini ngawur Pak, betul. Tapi kayak gini dia ucapkan ini bahaya. Lah ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan di situ posisinya Pak. Ini Pak untuk orang yang betul-betul, jangan antum bermudah-mudahan Pak. Bahkan disamakan Pak beberapa dosa yang mungkin itu yang dikhilafkan hukumnya oleh para ulama dengan hukum khamr. Khamr nih Pak muttafaq alaihi ala tahrimihi, muttafaqun ala tahrimi. Semua ulama sepakat haram. Lah kajian berbayar khilaf atau sepakat? Khilaf Pak. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang mengharamkan, masih khilaf kajian berbayar. Walaupun anda nggak setuju Pak ya, anda nggak setuju kajian berbayar, anda nggak setuju kajian berbayar sampai detik ini. Kenapa? Karena anda merasakan Pak, masya Allah, banyak anak-anak kaum muslimin itu susah untuk belajar. Makanya sampai detik ini Pak, pondok kami itu sampai sekarang SPP-nya masih 750.000. Dan ternyata setengah santri kami itu bayarnya 300.000, 200.000, bahkan ada yang gratis. Yang kemarin jawab itu Pak, gratis dia Pak. Maaf, nggak ada bayar sama sekali. Dia orang tua yang memang nggak mampu, kami tampung, sudah seperti itu saja. Makanya ustadz-ustadz di pondok kami gajinya semua di bawah UMR. Kami sepakat Ustadz, kita sama-sama sabar Ustadz ya. Ini kita ini di bawah apa? Dakwah kepada Allah SWT. Insya Allah hidup kita cukup. Udah, alhamdulillah anak punya kawan-kawan yang mereka ini semangat semua Pak untuk apa? Mengajar. Ustadz kita, paling mungkin ada yang di LC kemarin kan dari Madinah, tapi semua sabar dengan kondisi kekurangan yang ada. Makanya sampai detik ini anda nggak setuju Pak kajian berbayar sampai detik ini, kecuali operasional oke lah. Tapi kalau ngambil keuntungan dari kajian berbayar tadi, entah kenapa hati anda berat. Kalau bisa Pak janganlah. Makanya kalau antum Pak jangan celah, pondok sunnah semua mahal, antum jangan kayak gitu Pak, zalim antum. Karena masih banyak pondok-pondok yang apa? Yang murah, bahkan gratis 100% pun ada kalau antum mau cari.
Tinggal kita ini jangan terlalu muluk-muluk, qanaah, nggak apa-apa, murah, tapi fasilitas apa adanya. Ini nggak pengen fasilitas tinggi, tapi apa pengen gratis. Ini zalim antum, Mbak. Zalim. Pondok Sunnah itu banyak yang murah, banyak yang murah. Nah, walaupun sampai detik ini Anda nggak setuju, khilaf para ulama. Anda nggak mengharamkan, Anda termasuk nggak mengharamkan, tapi Anda nggak mau. Kenapa? Dampaknya berat bagi kalangan kaum muslimin. Sampai detik ini, Mbak, Anda bingung untuk anak-anak sekolah di mana nanti ya, ketika udah besar. Istri pernah nanya, Bang, kalau anak kita udah SMP si Khalid nih, kita mau kemana? Wallah alam. Anak bilang, tapi anak sampaikan, tapi anak-anak, Pak, itu bisa ditanggung sama adik anak. Anak punya adik kembaran nikah sama apa? Keponakan Ustaz Faiz di Imam Bukhari Mudir sana, dan dapat jatah gratis. Jadi kapan anak-anak diasuh sama kembaran anak, gratis sana belajar. Tapi Anda bilang, kalaupun nggak dapat di Imam Bukhari, Anda bilang, karena Anda ngejar di Imam Bukhari sebenarnya, karena Anda dari Imam Bukhari juga gitu kan. Tapi kalaupun nggak dapat, Anda bilang, anggaplah kita nggak cukup biaya, kita yang didik anak kita, nggak usah keluar dana dan sebagainya, tinggal ikut paket sudah. Anda bilang, kita didik anak ini kita sampai hafal Quran, hafal hadis dan sebagainya. Naam, sahih. Jadi anak tuh lucu, Pak. Kita kembali lagi, ada orang yang menyamakan kajian berbayar yang dikhilafkan hukumnya oleh para ulama dengan keharaman apa? Khamr, yang telah disepakati oleh para ulama. Khamr ini haram, bahkan dosa apa? Besar. Dengan gampangnya kita ini cuman beda pilihan maksiat saja. Ini nggak masuk, Pak. Di kita tuh nggak masuk. Itu bahaya sekali. Makanya fattaqullaha rabbakum, hati-hati antum sama Allah dalam berucap. Jangan sampai berhujah sebagaimana hujah apa? Orang-orang yang disampaikan oleh Imam Qayyim rahimahullah. Berdalih, tapi bukan berdalih. Terlalu banyak apa? Alasan. Wallahu alam bisawab. Nah, apa kata beliau? Orang-orang seperti ini itu bergantung pada nas-nas tentang harapan roja. Makanya orang-orang kayak gini itu murjiah namanya. Apa? Murjiah. Murjiah ini nggak apa-apa berbuat dosa, Allah Maha Pengampun. Itu murjiah. Mereka kesampingkan azab, nas-nas tentang azab. Loh, minum khamr tuh dicambuk. Jangan gampangan kayak gitu ngomongnya. Orang minum khamr dicambuk. Di zaman Nabi dicambuk, Abu Bakar dicambuk, Umar dicambuk, Utsman dicambuk, hatta di zaman Ali bin Abi Thalib. Jangan bermudah-mudahan dicambuk itu, Pak. Kalau kita itu jangan sampai menjadi orang yang murjiah yang cuman bergantung pada nas-nas tentang apa? Roja, harapan. Harapan kita Allah Maha Pengampun, iya, tapi antum juga harus pakai apa? Adab Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam itu tengah-tengah. Apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan umat Islam sebagai umat yang apa? Tengah-tengah. Tengah-tengah kita, Pak. Pakai adab Allah ya, nas adab Allah kita pakai, nas tentang roja Allah juga kita apa? Kita pakai. Oh, udah jam 11 ya. Masya Allah. Taib. Bahkan ada ya orang yang mengatakan, Mbak, dengan ucapan disebutkan oleh syair, wa katsir mastata'ta minal khotoya. Ini lebih ngawur lagi nih. Wa katsir mastata'ta minal khotoya idza kana al-qudumu ala karimi. Silahkan perbanyak maksiat dan dosa, toh juga ujung-ujungnya kita berhadapan dengan Allah yang maha mulia, maha pengampun. Ini kan ngawur. Ini juga sama, Pak, ucapan syair. Jadi ala kuliah ini beliau banyak ucapkan istilahnya aduh, ini nggak akan selesai nih, Pak. Nanti setelah ini kita akan paham Jabariyah, insyaallah. Paham apa? Jabariyah. Tapi ala kuliah kita tutup, mereka-mereka ini apa? Berbuat dosa dengan alasan pakai nas-nas ar-raja, nas-nas apa? Harapan, tanpa mereka perhatikan nas-nas tentang adab Allah Subhanahu wa taala, nas-nas tentang akhirat, tentang api neraka. Makanya begini. Bedanya Murji'ah sama Khawarij. Kalau Khawarij mengenyampingkan ayat-ayat roja. Pokoknya Allah ini azabnya keras, Allah tuh balas dengan neraka, kede. Makanya orang berbuat dosa zina sama orang Khawarij dikafirkan sudah. Dikafirkan. Mereka nggak pakai ayat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebaliknya orang Murji'ah
seperti itu. Mereka pakai ayat-ayat rojak tapi tidak pakai apa? Ayat-ayat tentang apa? Azab. Enggak apa-apa. Bahkan ini ucapan wa katsir mastata'ta minal khataya. Perbanyaklah, silakan berbanyak maksiat, karena idza kana al-qudumu ala karimi, kalau seandainya ujung-ujungnya kita jumpa kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini juga apa? Juga sama. Baik, pada pertemuan berikutnya insyaallah subhanahu wa taala, Allah alam, enggak tahu lagi kapan balik ke sini. Tapi kalau Allah takdirkan, kita akan bahas tipu daya karena bergantung kepada paham Jabariyah, paham takdir. Jadi Jabariyah itu seakan-akan manusia ini kayak robot. Nanti insya Allah akan ana perjelas pada lain waktu lah insya Allah, kapan Allah mudahkan, sehingga orang-orang seperti ini tidak bisa beralasan lagi. Jadi jangan pakai alasan apa? Takdir. Tapi walaupun anda sudah buka sedikit, tapi insya Allah pada pertemuan berikutnya akan anda bahas lebih apa? Lebih lengkap insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat anda sampaikan. Udah jam 11, 1 jam lebih di sini, 1 jam 15 menit ini kita udah bahas. Insya Allah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, ada titipan pertanyaan. Ada seorang pelacur bertanya tentang takdirnya. Apakah dia menjadi seorang pelacur itu adalah takdirnya? Karena kan takdir sudah ditetapkan. Pak, inilah namanya talbis iblis, tipu daya iblis. Siapa yang tahu takdir dia itu apa? Pelacur. Emang dia udah baca Lauhul Mahfuz? Udah baca belum dia? Belum. Jangan alasan. Takdir anak kan udah menjadi pelacur. Lu udah baca belum Lauhul Mahfuz? Kalau belum baca jangan divonis. Berarti apa? Kita punya ikhtiar. Jangan jadi apa? Pelacur. Gampang banget, takdir anak kan jadi pelacur. Lah, udah baca belum takdirnya? Kalau belum baca jangan vonis diri sendiri seenaknya. Zalim antum sama diri sendiri. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan zalimin diri kita. Enggak boleh, enggak boleh. Jadi untuk pelacur kayak gitu tuh Pak, itu alasan doang. Inilah yang kita katakan tadi, orang bermaksiat dengan alasan apa? Takdir. Nabi Adam aja bermaksiat nggak alasan takdir kok. Enggak ada. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Karena dia belum baca kan. Kalau belum baca kenapa dia vonis? Itu yang perlu kita ketahui. Ada seorang anak gadis yang ia termasuk rajin beribadah seperti sholat dan puasa sunnah. Lalu pada suatu hari ia dijebak oleh teman-temannya sehingga gadis tersebut melakukan perbuatan maksiat dan hamil. Lalu ia menggugurkan kandungannya. Apakah hal itu juga takdir Allah SWT untuk dia? Iya, takdir untuk Allah untuk dia. Tapi itu salahnya dia. Karena kita ini punya masyiah, kita punya keinginan, dan keinginan kita itu harus dibawa kepada keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tetap berdosa walaupun dosa itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dia beralasan dengan takdir. Nabi Adam nggak bisa beralasan dengan takdir, nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Jadi karena manusia punya apa? Kehendak. Itu yang anak katakan, antum lapar makan kan? Kenapa antum makan? Antum berarti punya kehendak kan untuk menghilangkan rasa lapar. Ini juga sama, kita punya kehendak untuk jadi orang taat. Kenapa milih maksiat? Seperti itu. Jadi jangan alasan dengan apa? Takdir. Betul, itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi beralasan dengan takdir itu nggak bisa. Salam Ustaz, afwan, di sini ana sebagai santri ingin bertanya, kalau misalkan kita sehabis sholat tahajud terus berdoa, awal-awal berdoa kita nggak ngantuk, terus makin kesini ngantuk Ustaz, sampai ngelantur tanpa nanti nggak sadar, terus ngelantur lagi, sadar lagi, padahal itu udah berusaha lawan ngantuknya. Kita kira-kira sebaiknya kita menghentikan berdoa atau bagaimana Ustaz? Nah, sahih. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, kalau orang itu di malam hari dia itu sholat dan ngantuk, maka apa kata Nabi SAW? Istirahat, jangan sampai dia ngelantur. Dan memang betul Pak, kenapa dia bisa ngantuk? Itu datangnya dari siapa? Syaitan. Makanya kalau baca Quran, penting bagi kita pertama kali mengucapkan isti'adzah, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Kemudian sholat juga sama, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Karena memang tak kenapa Pak, sekuat-kuatnya orang yang harusnya nggak ngantuk bisa ngantuk, itu bisikan syaitan. Ana ambil contoh khutbah Jumat.
Ustadznya udahlah lantang, ustadznya retorikanya bagus, masih ada yang ngorok. Bahkan yang ajibnya Pak, sampai akhir khutbah tidur, bangun-bangun kesemutan, sampai tegaknya itu apa? Susah. Itu padahal sudah apa? Sudah selantang mungkin ustadznya, ada yang tidur ada. Itu syaitan. Makanya kalau udah seperti itu kata Nabi SAW, falyatahawwal, ganti tempat. Syaitan itu ganti tempat, kita wudhu ganti tempat. Maksudnya siang hari orang nggak ngantuk, harusnya semangat, bukan malam, siang. Makanya Anda ambil contoh, antum baca Quran aja 5 menit bawaannya berat, lama banget. 5 menit padahal itu. Coba antum nongkrong sama kawan 2 jam, ngopi 2 jam, ditelepon sama istri, bang pulang udah lama ini 2 jam. Antum bilang ke kawan-kawan, afwan akhi, ana pamitnya, dipanggil ibu negara. Ya Allah, baru sebentar. Yuk 2 jam sebentar. Baca Quran 5 menit, udah apa? Lama. Itu bisikan siapa? Syaitan. Bisikan syaitan. Makanya yang perlu kita ketahui, banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah dari syaitanir rajim, syaitan yang terkutuk. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi tinggalkan istirahat sebentar, nggak ada masalah sama sekali. Nah, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana meyakinkan hati sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz? Kita nggak ada yang tahu Lauhul Mahfuz. Makanya jangan vonis diri kita, nggak ada yang tahu. Usaha kita untuk ikhtiar, berusaha. Nggak ada yang tahu. Makanya jangan vonis, ini kan udah takdir ana jadi pelacur. Siapa yang bilang? Kan takdir ana gini. Siapa? Antum tahu dari mana? Jadi orang Indonesia tuh suka ngada-ngada, suka ngawur-ngawur. Ana ambil contoh Pak sama antum. Antum tahu nggak? Tradisi sebagian kita ke kuburan, habis itu nyiram kuburan dan ngasih apa? Bunga, kan? Ada nggak dalilnya? Ada nggak? Ada dalilnya. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apa Ibnu As katakan? Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi melewati 2 kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban. Ini 2 orang lagi diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduma fakana yamshi bin namimah wa amal akhar fakana la yastar minal baul. Yang satu gara-gara namimah diazab di kuburan, yang satu gara-gara apa? Kencingnya. Taib fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaridatan radba. Nabi ambil pelepah kurma yang basah. Fa syaqqaha nisfain. Nabi belah jadi 2. Nabi letakkan satu di satu kuburan, yang satu di satu kuburan. Apa kata Nabi? La'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan ini 2 penduduk kubur diampunkan, diringankan azabnya selama belum kering. Datang orang kita nyiram bunga selama masih belum apa? Basah. Dalil ada dalil. Pak, tapi itu kalau kuburan abi ana digitu kan, marah ana. Berarti sama saja antum memvonis kuburan abi ana diazab. Faham nggak sampai sini? Faham. Loh, sampai nak ide main siram. Kenapa? Mudah-mudahan diringankan. Loh, siapa tahu ini ahli taat kok. Siapa tahu Allah rahmati, main vonis doang. Ana nggak mau, Pak. Betul. Ada mereka pakai dalil itu, pakai apa, pelepah kurma. Tapi kalau siapa yang yakin itu diazab oleh Allah SWT, itu sama saya memvonis orang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham nggak sampai sini? Hati-hati tuh, Pak. Jadi mereka pakai dalil itu, syubhat namanya itu. Antum bantah, pakai apa? Pakai tadi. Antum kalau memang ada dalilnya, Nabi Pak nggak akan kerjakan itu kalau nggak turun wahyu. Nabi pakai itu gara-gara Nabi turun apa? Wahyu. Kalau nggak, Nabi nggak bisa memvonis Pak. Nabi nggak bisa memvonis. Nabi tahu Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafik dari Allah. Kalau nggak, Nabi nggak akan tahu. Makanya pernah Usama ibn Zaid itu ketika perang, di depannya ada orang kafir, mau ditebas lehernya. Apa dia? La ilaha illallah. Usama bin Zaid tetap ditebas lagi, mati. Usama bin Zaid naik sama Nabi, ya Rasulullah, aku telah memenggal seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah di medan perang. Nabi langsung marah. Apa kata Usama bin Zaid? Ya Rasulullah, ma khafatas sayf.
Ini orang mengucapkan la ilaha illallah karena takut dipenggal pakai pedang saya. Apa kata Nabi? Hal syaqaqta badna, engkau udah buka belum dadanya sehingga engkau bisa memvonis ini gara-gara takut pedang? Berarti jangan mudah apa memvonis. Nabi tahu Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafik karena yang vonis siapa? Allah. Sama yang kayak di ahli kubur ini kan ilmu gaib. Tahu dari mana dia diazab, dipasang. Oh, kalau Anda nggak mau, Pak. Ana justru berharap dia ini adalah orang-orang yang dikasih kenikmatan di alam kubur. Ya nggak perlu dikasih apa bunga-bunga seperti itu. Cukup kita mengucapkan rahimahullah, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz untuk orang-orang yang tidak datang ke kajian tapi lebih nyaman mendengar kajian di HP? Salah satunya alasan minder bertemu orang-orang soleh. Barakallahu fikum. Kajian di HP itu tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Nabi, nazal alaihi musakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah taala fi man indah. Turun ketenangan untuk mereka, diliputi rahmat Allah, dinaungi oleh para malaikat, terakhir disebut nama mereka satu per satu. Jadi nama antum disebut loh Pak oleh Allah, fulan ibn fulan disebut di si malaikat. Masya Allah Pak, ana kalau disebut nama kita Pak oleh Allah bangga banget kita, Masya Allah. Fulan datang kajian, fulan datang kajian. Makanya orang yang nonton cuman di live YouTube nggak dapat. Dan beda keutamaannya Pak. Antum kajian di sini, di masjid ini antum kajian, antum nggak bisa sembarangan, antum pasti beradab. Pak, orang nonton YouTube itu bisa sambil rebahan. Coba antum di sini, bisa antum rebahan? Nggak bisa. Bahkan ada sebagian orang itu jadikan kajian ustadz pengantar tidur. Buka YouTube, tap play, tidur. Padahal ustadznya itu udah berapi-api kan. Bismillah ma'amutu wahaya. Antum, Mbak, setidur-tidurnya antum masih duduk. Mereka berbaring. Walaupun ada yang ngantuk ada, makanya Mbak kalau di kajian tuh usahakan jangan ngantuk, Mbak. Jangan ngantuk kalau bisa. Tapi kalau ngantuk ya nggak apa, manusiawi kan? Manusiawi, nggak apa-apa, manusiawi. Kalau bisa jangan bersandar. Afwan yang sandarnya afwan Pak. Afwan. Ya nggak apa-apa Pak, kasih udur kan udah tua. Tapi takutnya yang bersandar masih muda kan. Antum jangan tengok Pak, jangan tengok ke belakang, jangan tengok Pak. Tolong, anak tak sengaja ini, astagfirullahaladzim. Mana mohon maaf. Tapi usahakan jangan di belakang. Semangat Pak, di depan. Antum tahu malaikat Jibril belajar dari Nabi itu, masya Allah, ditempelkan lututnya dengan lututnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling depan. Jibril, masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW betul-betul di depan. Usahakan. Makanya antum kalau tahu para asatidzah, mereka tuh paling semangat untuk menuntut ilmu, paling depan kalau bisa. Ini udahlah yang paling nggak tahu hadis, tapi duduk paling apa? Belakang. Nah, tapi ini nggak apa-apa, pelajaran aja Pak. Kalau bisa lomba-lomba duduk di mana? Di depan, nggak apa-apa Pak. Nggak apa. Kalau sekarang kan nggak tahu hadis. Antum tahu satu hadis, masya Allah. Ada 3 orang di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang dikumpul. Ada kajian Nabi. Yang pertama fa'ammal awal, yang pertama ini Pak langsung dia tuh datang ke masjid. Fa'awa ilallah fa'awahullah, masya Allah. Orang yang pertama ini dia langsung mencari naungan Allah, duduk paling depan, masya Allah. Maka Allah naungin dia. Itu orang pertama. Yang kedua fasahya, malu-malu. Nah ini nih minder, malu-malu, duduk di belakang. Fastahyallah minhu. Akhirnya Allah juga malu-malu dari dia. Antum kalau mau dikasih pahala besar, duduk depan. Jangan sampai Allah tuh kasih nggak ya pahala, kasih nggak ya, kan nggak enak kan. Antum apa duduk depan. Yang ketiga wa amal akhar fa'aradallahu anhu. Yang ketiga ini orang berpaling, nggak ikut kajian. Ini nggak ikut apa? Kajian. Fa'aradallahu anhu. Akhirnya Allah berpaling dari dia. Dan biasanya futur pertama kali terjadi sebabnya ketika nggak ikut kajian, cukup dari HP.
Percaya sama ini. Antum nggak pernah kajian, cukup dari HP. Itu awal futurnya antum. Percaya syi'na ma baina. Kita mau ataupun nggak mau. Yakinlah kalau antum udah nggak ke kajian lagi ke masjid, biasanya antum akan futur. Awalnya masih dengar lewat YouTube, nanti lama kelamaan apa? Antum nggak dengar lagi. YouTube ini cuman untuk kalau antum udah kajian, antum bisa ulangi lagi. Antum bisa murojaah. Bukan antum di rumah, udahlah nggak usah kajian, udah duduk aja. Nggak boleh, Pak. Itu dikasih YouTube itu cuman untuk kapan antum datang ke masjid, antum mau murojaah, antum buka lagi YouTube-nya, bisa. Bukan untuk antum cukupkan diri antum belajar dari jarak apa? Jauh. Itu usahakan seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau minder ketemu orang soleh, jangan minder. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Antum masih datang pakai jeans pun, nggak kan kami larang. Pakai jeans. Ummahatnya mungkin cuman pakai kerudung, kan tertutup juga sama umat, nggak ada masalah. Ya masih awam, nggak ada masalah. Dan anak nggak akan larang kok, nggak ada masalah. Insya Allah nanti lama-lama kalau sudah seperti itu akan semangat. Ini ikhwah nih. Anak pernah kajian di Medan. Jamaah itu banyak yang awam waktu itu. Tapi setengahnya ikhwan gitu. Sampai dibilang ini jamaah apa ya kok cingkrang semua ya. Itu awalnya, Pak. Tapi nanti kelamaan dia akan tertarik untuk apa? Ikut cingkrang. Gak ada masalah. Ini berjenggot semua ini. Pasukan berjenggot. Pajero. Pasukan jenggot Rasul. Itu kata orang kan, Pajero, pasukan jenggot Rasul. Ini ngawur sekali, Pak. Itu istilah orang di Jakarta itu dipakai. Ini orang-orang Pajero nih. Orang-orang apa? Pasukan jenggot. Terus kenapa? Apa masalah? Ana merasa bangga ngikuti Nabi. Terserah orang mau bilang Pajero wala Wahabi wala apa, in kana muttabi'un nabiyyi wahabiyan fa ana wahabi. Kalau orang yang ngikutin Nabi bilang Wahabi, ana bangga Wahabi, enggak apa. Yang dibilang Pajero yang ngikutin ini, wah ana bilang Pajero, bilang enggak Pajero. Apa masalah, Pak? Enggak ada masalah sama sekali. Allah a'lam bishawab. Jadi enggak apa-apa. Insyaallah datang aja dan usahakan kalau antum lihat orang baru masih pakai jeans, antum pura-pura nggak tahu. Jangan tengok atas bawah. Kasihan. Jangan, Pak, jangan. Ini tak ada jenggot ini dari mana nih? Jangan. Sudah, antum ahlan, Pak, masya Allah. Ana tunggu antum ya besok ya. Kajian lagi ada di sini, semisal. Ana, Pak, masya Allah, tunggu antum. Ayo sama-sama kita istiqomah. Nggak usah pura-pura nggak tahu, tajahul, taghaful. Nggak usah kepo kali kita. Nggak usah kepo kali. Yang penting kita ngajak dia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, beri kami nasihat tentang kematian. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian nasihat bagi kita. Tapi di zaman pandemi banyak kawan-kawan kita yang satu umuran meninggal. Berarti meninggal ini tidak kenal umur. Ada anak-anak meninggal masih kecil, ada orang dewasa meninggal ketika remaja, ada orang tua meninggal ketika dia kakek-kakek. Berarti apa? Menunjukkan kematian tidak kenal apa? Umur. Makanya sampai sekarang ini kita diintai sama malaikat maut, dan malaikat maut nggak tahu kapan kita meninggal. Malaikat maut nggak tahu kapan kita meninggal. Malaikat maut nggak tahu. Nggak ada yang tahu hal gaib. Nggak akan ada yang tahu. Malaikat maut nih mencabut nyawa ketika Allah apa? Perintahkan. Malaikat peniup nafikhul sur, peniup sangkakala itu nggak tahu kapan ditiupkan, kapan harinya, nggak pernah tahu. Tapi mereka itu cuma nunggu perintah dari siapa? Allah. Bisa besok, bisa kapan dan sebagainya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, ini bertanya, banyak orang awam sering berkata semua agama sama saja, tujuannya sama. Apakah secara hakikat keluar dari agama Islam? Ucapan itu ucapan kufur, tapi setiap orang mengucapkannya nggak boleh divonis langsung apa? Kafir. Perbuatannya perbuatan kufur. Naam, sahih. Karena agama di sisi Allah cuma satu. Innad dina indallahil Islam. Cuma satu. Jadi ucapan tadi kufur, tapi tidak setiap orang yang berbuat kekufuran lantas divonis apa? Kafir. Itu yang Anda sampaikan, harus ada tawafur syurut. Tegakkan dulu hujjah dan kita hilangkan mawani'nya, penghalang-penghalang atau pencegah-pencegah takfirnya. Tapi ucapan itu kufur lah. Dia mengatakan boleh Yahudi, boleh Hindu, boleh apa, semua agama apa kata mereka sama. Itu ajaran liberal. Dan ajaran liberal ini bahaya, Pak.
Dan alhamdulillah liberal sampai saat detik ini, mudah-mudahan Allah hilangkan. Dan bahkan ada di kampus liberal nih Pak, Islam katanya, tapi Islam liberal, mereka itu sampai buat area bebas Tuhan. Jadi mereka mau maksiat, ngomong kotor terhadap Allah pun nggak apa-apa, ini area bebas Tuhan. Ini ngawur itu Pak, itu Islam liberal itu. Nah, wallahu kacau billah. Jadi ini kufur, tapi orang mengatakannya tidak langsung dikatakan apa? Kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ana ingin bertanya mengenai problematika jomblo yang ingin melangkah ke jenjang pernikahan, namun masih memiliki rasa khawatir atau was-was bahwa tidak dapat menjadi seorang kepala keluarga yang qawwam dan dapat membimbing anak istri kelak. Ana mohon berikan motivasi bagi para jomblo yang masih memiliki kerasan yang sama. Jazakumullah khair. Antum khawatir gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa didik ya? Atau gara-gara harta? Ana nggak tahu ya. Ala kulli di sini mungkin gara-gara nggak bisa qawwam. Qawwam itu kan gara-gara harta dan karena kelebihan dia kan. Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin untuk wanita. Dua sebabnya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena mereka ini Allah lebihkan dibandingkan wanita. Jadi laki-laki Allah lebihkan dibandingkan wanita, akalnya lebih sempurna, fisiknya lebih kuat. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki yang menafkahi siapa? Istri. Tapi antum nggak usah khawatir, berarti kalau antum mau jadi laki-laki qawwam, dua tadilah. Antum didik istri secara agama, akal antum sempurna. Yang kedua, antum nafkahi istri. Makanya antum itu jangan nafkahi keluarga pakai duit istri. Nggak boleh Pak. Harta suami, harta istri, harta istri. Ini enggak harta suami, harta istri. Ya Allah, sampai nak dewi kan. Enggak, harta suami. Antum punya kerjaan Mak. Antum nafkahi pakai duit itu. Terus harta istri jangan antum ambil untuk nafkahi. Asli Pak, antum enggak lagi qawwam. Yakin, saya yakinnya. Istri antum kerja, duit dicampur, digabungkan, urusan pendidikan anak pakai duit itu, asli antum akan hancur Pak, wibawa. Inilah kata para ulama tidak ada kiwamah lagi, karena orang memiliki kiwamah, qawwam, ketika dia nafkahi siapa? Istrinya pakai duit istri anak kerja Pak, istri anak ngajar, gaji dia nggak pernah sentuh, aib begini, aib. Loh, enak loh Ustaz kalau kayak gitu perempuan, duit kami habis, duit mereka bisa ditabung. Loh ya nggak apa-apa, toh juga meninggal untuk kita juga kok. Istri antum meninggal, antum dapat nggak warisannya? Dapat Pak, dan nggak usah masalah. Ana lebih mending merdeka walaupun sedikit duitnya, dibandingkan duit banyak diatur sama istri. Duit antum banyak, tapi harta bersama. Beli kolor pun izin sama istri. Anak nggak bisa Pak. Taib, anak kata tuh istri, Dek, duit abang ini nggak banyak, kita hari ini makan tahu tempe. Istri sami'na wa ta'na. Istri anak Pak mau beli ini, mau beli itu pakai duit dia sendiri. Makanya alhamdulillah Allah mudahkan Pak ya, tiap tahun ini anak alhamdulillah Allah mudahkan bisa umroh tiap tahun sama istri anak, tiap tahun. Kenapa? Ada gaji istri anak nggak gede, besar gitu ya. Nggak besar karena gaji kami semua kecil semua, tapi anggaplah sejuta ini kalau dikumpulkan dalam 12 bulan berapa totalnya? 12 juta. Itu nggak bergerak sama dia, dan dia ada usaha yang lain. Usaha apa? Nasi biryani. Dia masak, karena anak punya peternakan domba, istri anak punya istilahnya bisa buat nasi biryani, akhirnya jualan. Itu dia tabung, dia nggak keluarkan kemana-mana. Umroh, anak kaget aja kemarin, Bang, adik ikut umroh ya? Ada duit adik? Ada, alhamdulillah. Ada nggak pernah tahu Pak tabungan istri anak berapa? Nggak pernah tahu. Istri anak juga nggak mau tahu tabungan anak berapa. Karena dalam konsep hidup kami, harta suami, harta istri, harta istri. Antum mau ngasih orang tua antum terserah antum. Antum tahu nggak kenapa sekarang terjadi banyak kaum muslimin yang medit pelit? Gini Pak, suami mau ngasih bapak ibunya, siapa yang larang? Istri. Karena dia merasa itu ada duitnya di antum. Sebaliknya, istri antum mau ngasih untuk orang lain, antum yang larang.
Akhirnya medit rumah tangga itu, Mak. Loh, antum mau ngasih ustaz, mau ngasih masjid, mau ngasih bapak, mau ngasih ibu, mau ngasih santri, suka-suka antum, Mbak. Istri anda nggak pernah ngelarang. Apa urusan dia ngelarang anda? Anda lagi duit lagi kurang-kurangnya, nggak ada ngelarang ini, nanti gini, nanti gitu. Apa urusan? Duit anda. Istri anda juga sama, Mbak. Istri anda mau ngasih, istri anda dapat warisan, Mbak. Dapat warisan istri anda. Besar juga warisannya. Istri anda besar juga warisannya. Bang, gimana nih kondisinya warisan ini? Adik mau ngasih semua ke mama, balikkan ke mama, nggak apa-apa, nggak ada susah lah. Nggak diambil Pak warisan itu. Jadi dapat warisan dibalikkan lagi warisan itu. Kalau seandainya harta bersama diterapkan, anak akan bilang jangan dikasih, sayang, mending buat rumah, kan gitu. Tapi nggak balikkan, anak merasa nggak ada hak sama sekali di anak. Itu duit istri anak. Jadi duit istri. Jadi antum bekerja, Pak. Antum nafkahi sesuai kebutuhan apa antum. Maksudnya gimana? Gaji antum segitu, antum katakan, "Dek, ini makan kita cuma tahu tempe." Sabar ya. Sisanya nanti kalau dia mau bantu, itu urusannya adalah sedekah, bukan nafkah. Antum yang paksa, "Dek, duitnya sini semua." Kita sama-sama. Itu nggak boleh, Pak. Antum nggak akan qawwam. Antum tidak akan memiliki kepemimpinan. Ana mau ke sana, mau ke sini, terserah. Makanya, Pak, selama duit antum masih harta bersama, antum nggak akan bisa poligami. Karena istri antum yang pertama akan menganggap antum menafkahi pakai duit apa? Duit istri antum. Gak akan bisa antum poligami. Lah, yang anak aja terpisah nggak bisa poligami kok. Apalagi kalau apa? Harta bersama. Nah, kayak kalau antum mau qawwam tadi dua, Pak. Antum didik istri antum karena antum lebih memiliki kelebihan dibandingkan istri. Didik dengan agama, tegas, Pak. Jangan keras ya, tegas. AABB. Kalau Allah, kalau Rasul, nggak bisa pakai hawa nafsu. Kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah. Dari anak sebelum nikah, anak sampaikan, nggak ada harta bersama. Adik nggak perlu tahu, kamu nggak perlu tahu istilahnya harta saya, dan saya nggak perlu tahu harta kamu. Kamu sedekah, sedekahlah. Saya sedekah, saya sedekah. Sampai dia cukupnya, alhamdulillah suka anak. Dia tahu anak sedekah ke sana terserah, anak mau wakaf ke sana juga terserah, dan nggak ada halangan sama sekali. Itu harta bersama. Jangan sampai antum harta bersama itu bahaya, Pak. Akhirnya medit, pelit. Mau kurban hitung-hitungan. Jangan kurban sekarang lah, Bang. Mending beli panci, beli rice cooker, beli ini. Aduh, kacau, Pak. Jangan. Makanya harusnya harta apa? Harta sendiri-sendiri. Dan itu dalam Islam nggak ada harta gunung gini dalam Islam, nggak. Antum tahu kezaliman terbesar itu harta gunung gini. Antum meninggal, antum punya anak nih. Antum punya bapak ibu dan ada istri. Kalau harta gunung gini, Pak antum meninggal, semua diambil oleh siapa? Istri. Padahal Pak istri cuma dapat 1/8. Bapak ibu antum lebih besar bagiannya, ditahan semua sama istri. Karena istri nganggap harta antum harta siapa? Istri. Enggak, ini harta saya masih hidup kok, ngapain saya kasih? Ini walim. Kalau istri anak meninggal, anak akan kasih haknya. Dia ada ibunya, anak kasih ibunya, selesai. Ada haknya itu, Pak. Dia ada anak, langsung anak kasih untuk anak. Dan jangan sampai apa bertindak zalim. Jadi jangan lagi harta bersama. Dan antum nggak perlu takut istri antum lebih banyak duitnya, nggak perlu takut. Yang penting antum merdeka. Merdeka, Pak antum. Merdeka dengan sedekahnya, merdeka dengan wakafnya, merdeka antum, Pak. Walaupun harta banyak dikekang untuk apa? Jangan jadi suami-suami takut apa? Istri. Masya Allah. Habis ini poligami, Pak, kita, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Nah, antum bawa nggak istri antum? Oh, alhamdulillah, Pak. Nyesel antum kalau nggak bawa. Alhamdulillah antum bawa istri antum. Antum sampai, Dek, apa kata Ustaz tadi? Harta suami, harta istri, harta istri. Sami'na? Selesai. Antum sampaikan nanti pulang, Pak. Mulai sekarang pisah. Nggak boleh istri tahu rekening apa? Suami. Dan apa kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah? Ini Ibnul Jauzi yang ngomong ya. Bukan ana lu ya. Ibnul Jauzi dalam kitab Sayyidul Khatir. Apa kata beliau? Wa minal ghalat itla'ur rajul ma lahu 'ala imra'ati. Termasuk kekeliruan besar seorang suami ngasih tahu berapa jumlah harta suami kepada istri. Ghalat kata Ibnul Jauzi. Salah, nggak boleh.
Kenapa? In kathrul mal, kalau duit suami banyak, talabat minal huli, dia akan minta terus emasnya, minta perhiasannya. Sikit-sikit beli skincare, sikit-sikit beli apa? Skincare. Wa in qallal mal, kalau duit suami sedikit, hana indah zauj, dihinakan oleh istrinya. Makanya kerja yang betul, Bang. Duit tak banyak-banyak. Ini kata Ibnu Jauzi, bukan aneh ngomong, Mbak. Jadi mulai hari ini nggak perlu istri tahu duit apa? Suami. Sudah, ittaqullah. Kalaupun tahu nggak apa-apa, Anda nggak haramkan, nggak apa-apa. Tapi tidak ada hak istri menggunakan harta suami tanpa izin. Nggak boleh. Mau sedekah antum sedekah, nggak boleh ngomel-ngomel. Jangan ngomel, ganti pin ini. Antum gitu kan aja, Pak. Boleh dia tahu, boleh, karena gini, kalau antum meninggal itu kan jadi istri tahu berapa bagian istri kan, tahu nggak apa-apa, Pak. Tapi jangan ngarang-ngarang, jangan ngarang-ngarang. Kalau udah ngarang-ngarang nggak boleh gini nggak boleh gitu, antum ganti pin ya sudah. Berarti antum pakai ucapan Ibnul Jauzi. Termasuk kesalahan seorang ngasih tahu jumlah uang suami kepada istri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi antum nggak perlu takut dalam masalah nikahlah sekarang. Afwan Ustaz, Anda mau minta solusinya. Kalau kita semangat dengan ziyadah hafalan tapi berat untuk murojaah, setiap kali murojaahnya ada saja mungkin futur, atau bawaan kita tidak semangat padahal kita sudah menargetkan dengan benar, dengan niat yang lurus. Yang lebih berat itu bukan nambah hafalan baru, yang lebih berat itu murojaah. Karena kata Nabi SAW, yang namanya hafal Quran itu lebih mudah lepas dibandingkan onta yang diikat. Mudah apa? Hilang. Makanya para ulama dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad SAW menghafalkan Quran itu 10 ayat sampai diamalkan, difahami, dihafalkan, diamalkan dan didakwahkan. 10 ayat sampai betul-betul mungkin, nambah 10 lagi, nambah 10 lagi, nambah 10 lagi. Itu insya Allah betul-betul mungkin. Jadi jangan fokus nambah kalau belum diamalkan, belum dipraktekkan dan sebagainya. Itu kata para ulama. Karena memang murojaah itu memang semuanya lebih mudah apa? Hilang hafalan Quran. Terakhir ya. Ada lagi Ustaz, afwan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan seluruh umat Islam, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, ibu saya seorang non muslim. Saya pernah bertanya dengan Ustaz sunnah sebelumnya, jika ibu non muslim maka saya tidak bisa meminta doa kepada beliau. Lalu apa yang bisa saya lakukan jika ingin mendapatkan doa restu beliau? Ketika saya mengalami kesulitan, saya ingin meminta doa beliau agar Allah mudahkan melalui doa orang tua saya. Saya sedih karena tidak bisa mendapatkan doa dari orang tua. Doa orang kafir mustajab nggak? Kemarin Anda bahas. Doa orang kafir mustajab nggak? Mustajab. Allah alam, Anda nggak tahu ya. Bisa jadi nggak boleh, Anda nggak tahu. Mungkin Anda nggak tahu hukumnya. Tapi yang jelas yang kita sampaikan, orang kafir pun dengan berbagai agamanya pun kalau dia minta sama Allah, bisa nggak mustajab? Bisa dia mustajab. Dan bahkan antum tahu doa orang dizalimi. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menyampaikan satu hadis, wattaqi da'watal madlum. Mu'adz ibn Jabal diutus oleh Allah ke penduduk Yaman. Penduduk apa? Yaman. Yang mana mereka masih ahlul kitab. Apa terakhir kata Nabi SAW? Hati-hati dari orang terzalimi. Sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, mustajab. Taib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu penduduk Yaman ketika itu masih kafir. Tapi kalau dizalimi, doa dia mustajab tidak? Mustajab. Makanya Allah alam, mungkin Anda nggak tahu hukumnya, nanti coba Anda cek lagi, boleh nggak? Sebentar, Anda penasaran juga. Anda nggak berani bilang. Sebentar saja. Di sini sebutkan nggak boleh, memintanya nggak boleh, tapi kalau seorang kafir mendoakan maka dia bisa mustajab.
Karena kenapa? Kata beliau di sini karena dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berarti enggak usah minta. Wallahu alam bisawab. Enggak tahu ini apa khilaf para ulama ataukah tidak. Yang jelas disebutkan di sini tidak boleh meminta doa kepada orang apa? Kafir, sudah. Wallahu alam. Sami'na wa ata'na, sudah. Tapi kalau orang kafir mendoakan mustajab tidak? Bisa mustajab. Bisa mustajab, dan itu yang Anda sampaikan kemarin. Dizalimin dia mustajab. Nah, tapi untuk memintanya kata Syekh itu enggak boleh karena dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita minta dari orang yang dimurkai? Itu seperti itu kata Syekh. Jadi jangan minta kepada orang yang apa? Kafir. Salam Ustaz, bagaimana contohnya berdoa saat azan berkumandang? Taib, azan berkumandang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Kita mengucapkan doa sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terakhir baru kita mengatakan apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, sampai yang terakhir. Jadi doa itu ba'dal adzan. Terus doa setelah selesai salat fardu. Nah, doa selesai salat fardu tapi enggak perlu ngangkat tangan. Enggak perlu ngangkat apa? Tangan. Salam, afwan Ustaz, izin bertanya, kalau ikhwan di surga dapat bidadari, kalau akhwat di surga dapat apa? Bidadara? Enggak ada bidadara, karena memang wanita yang udah Anda sampaikan kemarin, syahwatnya bukan di pasangan. Syahwat terbesar loh ya, syahwat terbesarnya bukan di pasangan. Syahwat terbesar wanita itu di perhiasan. Di mana? Perhiasan. Bahkan banyak wanita-wanita lebih memilih janda, yang penting kaya. Nggak ada suami nggak apa-apa kata dia, yang penting apa? Kaya. Anda nggak tahu betul nggak itu? Betul, kadang-kadang. Jadi yang Allah balas bukan dengan pasangan untuk para wanita, tapi dengan rumah istana berlapis emas. Jangan sampaikan. Nah, kalau kita laki-laki nggak apa-apa nggak punya harta, yang penting istri 4. Kan gitu kan, nggak apa-apa, yang penting cukup, nggak usah banyak-banyak, nggak perlu harus punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Tapi kalau punya 4 istri, adem semua, rukun, masya Allah. Ini nikmat terbesar kan. Istri pertama nyarikan suaminya untuk bisa nikah dengan istri kedua nyarikan suami untuk dapat istri ketiga, kan gitu. Oh, ini nikmat banget gitu. Padahal dia nggak punya banyak harta, nggak apa-apa, nggak punya banyak rumah, nggak apa-apa, 4 rumah ngontrak semua, yang penting cukup nih, pakaian ada, makanan ada, tempat tinggal ada, masih ngontrak, tapi cukup. Itu bagi laki-laki nggak ada masalah. Makanya laki-laki dikasih oleh Allah bidadari, karena memang syahwat terbesarnya. Makanya ibu-ibu nggak usah cemburu, karena itu memang fitrahnya apa? Laki-laki. Dan antum juga sama, fitrahnya wanita suka perhiasan. Kalau istri minta emas, nggak usah dilarang. Kalau antum punya, kasih, nggak apa-apa. Mau beli inilah, mau beli itulah. Istri antum mau ke salon, nggak usah dilarang, biarin aja dia. Mau ke salon, mau diwarnai rambut dia, nggak apa-apa, halal. Karena memang perempuan suka berhias. Itu yang perlu kita ketahui. Naam. Ustaz ini bertanya terkait jamak sholat rumah kami jaraknya 43 km, lebih baik di jamak atau sholat biasa? Syukran Ustaz. Khilaf para ulama. Syekh bin Baz itu mewajibkan minimal 80 km. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tidak ada jarak khusus tertentu. Yang penting ahlul barat menganggap itu sudah safar, maka safar. Mau 50 km safar, kalau dianggap safar dia. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan oleh Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra rak'ataini wa fi salatati farasikh. Nabi salat zuhur 2 rakaat. Padahal jarak safarnya itu 3 farsakh. 1 farsakh itu 3 mil. Anggaplah 1 mil itu 1 kilo lebih. Anggaplah 1 kilo lah biar gampang. Kalau seandainya 1 farsakh 3 mil, berarti 3 farsakh berapa kilo? 3 farsakh 3 kali 3 berapa? 9. Lebih lah, tapi 1 kilo lebih.
itu Nabi ternyata apa? Telah qasar. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan ini pendapat Imam Taimiyah rahimahullah. Kata Imam Taimiyah juga tidak ada jarak tertentu. Yang penting kalau orang biasa dari Lampung ke sini semisal kemana, mereka sering nganggap itu udah jamak, sudah safar, maka safar. Walaupun kalau seandainya lebih jauh daripada itu dia anggap nggak safar, maka nggak safar. Makanya kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak ada jarak tertentu, dan ini khilaf para ulama. Kalau ana di sini Mbak 43 kilo, ana nggak tahu dari mana ke mana ini. Pringsewu. Nah, toib, orang Pringsewu ke Bandar Lampung nganggap safar atau enggak biasanya? Sudah safar. Tapi kalau mereka nganggap itu nggak safar, jangan safar. Tapi biasanya safar bukan? Safar, sudah safar. Berarti hitungannya apa? Safar, walaupun nggak sampai 80 km. Dan ini pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin dan pendapatnya Imam Taimiyah rahimahullah, dan ana condong kepada pendapat itu. Nah, jadi berbeda dengan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz minimal berapa kilo? 80 kilo. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini habis soal kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari anak pribadi syaitan. Dan ini sesi terakhir, Pak. Hari ini ana harus pulang ke Prabu Muli karena ada kegiatan masing-masing, dan antum juga ada kegiatan masing-masing. Ana berterima kasih untuk antum semua yang sudah letih untuk mengikuti kajian kita dari sesi awal sampai terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tuliskan kegigihan antum di dalam catatan amal soleh kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah sampai kita meninggal. Amin. Kalau ada ucapan ada yang salah untuk antum bapak-bapaknya atau untuk ibu-ibunya, sekali lagi ana mohon maaf. Yang bersandar ana mohon maaf, Pak. Yang ibu-ibunya yang masih harta gono gini, masih nganggap harta bersama, ana juga mohon maaf. Tapi jangan tersinggung, Pak. Kalau itu kebenaran, maka ikuti apa? Kebenaran. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Yang namanya kebenaran lebih berhak untuk kita ikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan hati kita hingga akhir nanti. Amin rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi masyaallah, Pak ya. Anda enggak tahu nih, Anda enggak bisa janji. Tapi Ustaz Abdul Furqan, Pak Willy juga, Pak Antar juga bilang, Ustaz kalau bisa 3 bulan sekali ke sini. Anda enggak tahu. Tapi harapan anak kitabnya habis. Mungkin setahun sekali atau setahun lebih anak baru bisa kesini lagi. Tapi harapan anak kalau ditawarkan 3 bulan sekali, anak embat. Anak orangnya ambisi. Kalau memang ini belum selesai, harus kita apa? Selesaikan. Kita mulai, kita yang bertanggung jawab untuk apa? Selesaikan. Nah, jadi seperti itu. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.